Saya tuh tipikal orang yang cashless banget, nggak pernah bawa uang cash, karena nggak pernah suka bawa dompet, jadi nggak pernah bawa duit. Jadi saya sebel banget kalau ke beberapa tempat makan yang nggak bisa bayar non cash, termasuk debit card. Nah, ini yang kemudian harus direspon secara positif oleh beberapa pengusaha. Tapi di Indonesia jelas ada pergeseran dari saluran penjualan secara offline ke online, hampir di semua kategori produk konsumen. Nah, yang biru ini produk household, kebutuhan rumah tangga. Yang biru muda itu entertainment, yang biru tua itu discretionary. Jadi yang ya ibaratnya apa ya, produk tersier yang nggak butuh-butuh banget lah. Gitu. Nah, kita lihat di sini peningkatan pada kebutuhan snack, household supply, personal care, kebutuhan pokok itu meningkat drastis. Kita lihat ya di sini saya kasih panah merah. Ini meningkat drastis. Tapi penjualan yang paling fantastis itu adalah salah satunya Zoom Meeting, terus Netflix. Nah, ini ada di sisi ini. Di sisi biru muda paling kanan. Lihat tuh. Supply-nya luar biasa. Demand-nya luar biasa tinggi. Orang semua berpindah ke online. Dulu orang mencerna atau semua level kementerian, teman-teman di pemerintahan itu mencerna apa itu industri 4.0, apa itu industri 4.0. Hari ini tidak suka mereka ditampar dengan industri 4.0. Nah, inilah kita masuk ke dalam era industri 4.0. Nah, ini kan udah berapa paparan tentang tantangan dalam kondisi pandemi ini yang jelas kita semua terdampak, termasuk saya pun terdampak. Saya pengen masuk ke sesi awal. Teman-teman silahkan tuliskan di kertas atau dipikirkan 3 hal. Diskusikan usaha-usaha apa saja yang muncul dan laris di era pandemi. Silahkan ditulis di chat boleh, atau kalau ada yang mau paparkan langsung boleh ditulis di chat. Saya pengen kelas ini ya, interactive session ya. Gitu. Monggo teman-teman bisa di-unmute sendiri atau bisa ngetik di kolom chat pertanyaan diskusi nomor 1. Apa saja yang muncul dan laris di era pandemi? Menurut teman-teman berarti ini Mas ya? Oke. Iya. 3 produk, 3 usaha apa yang laris di era pandemi. Silakan ditulis di kolom chat. Mana ya kolom chat? Oh ini. Donat mendoan. Snack ringan, kuliner. Yola bilang snack ringan, betul. Ini kita akan banyak di rumah, nonton drakor sambil cemil-cemil. Silakan beli Gurasik. Food and beverage, jasa branding produk, online class. Nah, ini yang ada yang menarik. Paramita Rizky, sepeda. Viral banget. Saya baru kali ini benar-benar ngeliat toko sepeda tuh ngantri kayak Indomart. Disinfektan, betul. Semua produk bikin disinfektan hari ini. Kalau kita lihat Indomart, bingung sampai sekarang pilihannya mana yang paling murah deh, udah bukan yang mana yang paling bagus. Masakan rumahan, just tip barang kos, snack, betul, donat mendoan, bisa jadi, tergantung wilayah. Ini promo nih kayaknya, mendoan kering. Silakan dikirim ke sini samplingnya. Kuliner, face shield, masker, hand sanitizer, makanan, kuota, sepeda, masker, makanan, furniture, masker, kebutuhan dasar, hidroponik, betul, sayur tuh lagi
sayur organik terutama yang lagi meningkat, kalau sayur biasa justru menurun. Game konsol, wow, game konsol menarik juga ini. Mas Tovan kayaknya beli PS5 ya Mas ya? Nanti ajak main ya Mas. Ruang Guru, wah, iya betul sekali, jual Netflix. Oke, frozen food makanan siap, makanan delivery dan masker. Nah, ini kan kita udah mulai insight ya, akhirnya teman-teman udah mulai sensitif dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di kita. Dan kita lanjut ke diskusi berikutnya. Jangan lupa Mas Nanang atau Mas Uta, silakan di-share ke semua peserta ya. Materi saya tadi, atau ini saya share coba. Melalui ini bisa nggak ya, MBC? Saya mau sharing MBC. Di kolom chat bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Oke. Ini silakan teman-teman nanti renungkan atau dicoret-coret di paper di A4 boleh. Gitu. Kita langsung praktek ya. Nanti. Oke. Next session. Yang kedua, setelah kita tadi bersedih-sedih gitu kan, kemarin kita bersedih-sedih, stres, mikir ini mau ngapain. Nah, selalu ada peluang di balik kesempitan gitu kan. Ibaratnya pasti ada peluang. Optimisme dan peluang bagi UMKM. Di balik itu selalu ada peluang untuk kita yang mau adaptasi dan berubah. Jujur, kalau kita bilang anak teman-teman sekarang pasti akan merasa lebih sibuk karena banyak webinar gratis bermutu yang teman-teman bisa ikutin, sampai bingung ibaratnya kalau lagi buka IG, mana ini yang mau kita ikutin. Event kelasnya Pak Renat Kasali itu juga gratis, siapa lagi, Visinema juga gratis, Angga Dwi Masa Songko itu sering banget live gratis. Nah, itu ilmunya daging semua untuk teman-teman yang suka film. Nah, di sesi berikutnya kita coba mulai diskusi tentang optimisme dan peluang bagi UMKM. Nah, riset konsumen hampir di beberapa konsumen CNBC, kemudian McKinsey, Deloitte menyatakan masyarakat tetap butuh makan. Ini salah satu poin penting. Nah, saya udah bantu beberapa teman-teman usaha yang sekarang berfokus pada pengembangan produk makanan, tapi benar-benar dia harus mengurangi bersentuhan dengan klien, misalnya dengan kasus dine-in ya, restoran dine-in ini semua kedisrupt, semua harus delivery, frozen, vakum, dan sebagainya. Nah, itu sekarang lagi berkembang banget. Kemudian peluang berikutnya, kita itu negara besar. Indonesia itu bukan cuma negara besar, tapi negara dengan market konsumen terbesar di Asia Tenggara. Gitu. 40%, kita itu market share-nya itu 40% di seluruh Asia Tenggara. Jadi bisa bayangin nggak? E-commerce terbesar, paling banyak e-commerce yang masih bisa hidup itu di Indonesia. Nah, di sini CEO-nya McKinsey pernah bercerita, Mbak Pilia Wibowo pernah cerita, pada titik ini merangkul digital tidak dapat dinegosiasikan. Dan Indonesia sebenarnya nggak bodoh-bodoh banget soal digital. Kita negara terbesar di Asia Tenggara yang menggunakan Facebook. Kita punya dekakorn paling banyak di Asia Tenggara gitu. Jadi beruntunglah Indonesia, walaupun internet kita jebot ya secara sinyal, tapi kita punya orang-orang kreatif dan ini dimanfaatkan sebenarnya peluang juga bagi kita. Banyak perusahaan-perusahaan asing, saya sudah yang saya tahu sekarang ada 3 perusahaan Perancis yang pindah ke Jogja, ya mungkin dengan karena banyaknya demand ya, banyaknya tenaga IT bagus yang ada di Jogja sehingga mereka bikin kantor di Indonesia. Juga ada perusahaan bikin robot yang ada di Salatiga, namanya Formulatrix. Itu yang bikin PCR test tanpa sentuhan dengan orang. Nah, itu lagi dikembangkan oleh Formulatrix perusahaan Amerika yang berbasis di New York dan Boston. Nah, ini yang kita perlu perhatikan bahwa kita tuh punya banyak potensi di sini. Penerapan teknologi udah jadi hal yang biasa. Penjualan HP kita juga salah satu paling besar di Asia Tenggara. Gitu. Kita hampir tiap tahun ganti HP. Nah, peluang berikutnya adalah pelaku usaha UMKM harus segera menerapkan omni-channel
bukan cuma go digital. Nah ini saya merasa anak-anak Jendela, anak-anak muda ya, teman-temannya masih muda, saya merasa harus menampilkan sesi ini, omnichannel, karena ini udah harus kita kenalkan. Kalau kebanyakan orang itu melakukan multi-channel, nah kita harus mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis omnichannel. Kalau di multi-channel, yang nangani toko itu sendiri, yang nangani website itu sendiri, yang menangani mobile itu sendiri. Nah, ini salah satu aplikasi apa sih Mas yang omnichannel? Salah satu aplikasi omnichannel itu contohnya GoFood dan Grab. Dia bisa mempromosikan barang kita, juga menjadi update untuk inventory barang mana yang habis dan mana yang paling laris. Gitu. Jadi stok yang ada di offline itu terupdate secara online. Driver senang, customer juga senang. Itu salah satu basis omnichannel yang bisa dipakai teman-teman. Kemudian dari segi sosial, Facebook, Instagram itu connected. Juga YouTube. Nah itu semua harus terintegrasi dalam satu akun, kalau saran saya. Jadi satu akun itu telepon, nomor telepon, WhatsApp bisnis, dan juga website itu harus terkoneksi di dalam satu akun yang sama. Sehingga teman-teman tuh hanya dengan satu orang bisa mengelola ini semua. Nah ini yang hebatnya dari omnichannel. Yang kedua, kayak ada satu aplikasi bagus yang ada di Telkomsel punya, namanya Saku. Saku, S-A-K-O-O, O-nya 2. Itu dia, kalian teman-teman bisa bikin satu akun, dan itu bisa langsung berjualan di Lazada, Shopee, dan juga Bukalapak secara bersamaan. Keuntungannya apa? Yang saya lihat ya. Yang saya lihat keuntungannya adalah inventory data produk kalian. Yang kedua, kalian bisa men-save data customer yang paling sering beli. Karena sebenarnya bisnis itu, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Pareto ya, 20% customer itu menghasilkan 80% profit. Percaya atau enggak? 20% customer itu menghasilkan 80% profit. Sisanya itu yang mempengaruhi naik turunnya omset. Tapi customer yang loyal itu sebenarnya profit yang paling besar bagi kita. Nah, kalau kalian sempat dengar berita, Facebook benar-benar mengalami penurunan pendapatan karena dia tidak menyaring informasi terhadap diskusinya Trump, misalnya pernyataan-pernyataan Trump, sehingga Unilever mundur, kemudian Nike mundur, Adidas pun rencananya juga mundur. Berapa triliun pendapatan Facebook itu hancur. Nah, itu ngerinya Pareto. Artinya Facebook itu selama ini tergantung sekali dengan korporasi besar untuk iklan. Nah, itu yang disebut Pareto. Masalah banget tuh kalau customer loyal kita tuh keluar. Oke, kita lanjut ke omnichannel penjelasannya. Omnichannel itu cara pengusaha mengepung konsumen. Bahkan sekarang dengan artificial intelligence. Jadi kalau teman-teman di Facebook ya, habis baca berita tentang misalnya tentang apa ya? Tentang sepeda. Ketika kita buka semuanya pasti muncul sepeda. Nah, itu algoritmanya digital emang luar biasa gila. Cuman nggak banyak kita memanfaatkan itu. Nah, ini yang harus mulai teman-teman pelajari lebih lanjutnya. Nanti kita bisa tanya jawab ya. Sesi tanya jawab tentang omnichannel. Nah, kalau ada produk-produk nggak? Ada nggak Mas produk-produk desa? Produk-produk lokal yang menggunakan omnichannel. Nah, saya ngelihatnya salah satu yang menggunakan reseller, kemudian juga marketing online secara efektif, itu adalah lingkar organik, produk lingkar organik. Tapi saya contohkan dua ini. Ini produk yang mengangkat isu pemberdayaan juga, tapi tetap laris di pasaran. Gitu. Beras organik, lingkar organik. Sekarang kita masuk ke Indoguna ada. Kita masuk ke Rans Market itu dia juga ada di Jakarta. Kita masuk ke mana lagi ya? Toko-toko bayi itu hampir ada semua. Tapi di online dia juga berkuasa banget. Di Tokopedia, Shopee dia juga hampir luar biasa laris. Yang di kanan, Nares, ini Mas Hafiz Nasrullah, usianya masih muda, 32 tahun kalau nggak salah. Dan dia sudah bisa membuat produk yang bersaing dengan Young Living, YL. Ini kalau saya pasti tahu, kalau bagi Bapak yang sudah Bapak ini ancaman bagi dompet kita. Karena Young Living sangat mahal gitu. Maka beralihlah ke produk lokal yang namanya Nares.
Nares ini tahu betul dari mana asal produk bahannya itu berada. Jadi dia benar-benar tahu petaninya itu ada di mana, bahannya seperti apa, bahkan proses yang dilakukan mereka, pabriknya pun juga ada di desa, di salah satu desa di Kendal. Nah ini penting bagi kita untuk mulai peduli tentang isu pemberdayaan. Apakah produk yang kita beli itu fair trade atau enggak? Nah, ini yang kemudian bisa dicek semuanya melalui omnichannel. Nah, saya cukup happy dengan dua produk ini yang saya paparkan karena secara on-air juga kenal, sering kita berdiskusi tentang pemberdayaan, dan ini yang harus jadi inspirasi bagi teman-teman untuk kepo tentang produk-produk mereka. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat. Sebenarnya ada Mas di kolom chat. Sebentar tak balik karena agak cukup jauh. Ini dari Mas Yuda sebenarnya. Berarti sesuai sama perubahan piramida teori Maslow ya, di mana safety dan psikologi need atau rasa aman dan kebutuhan dasar secara mulai buta ingin dijaga dan selalu terpenuhi oleh kita dibanding aktualisasi diri macam traveling, konser dan lain-lain. Ini mungkin tadi balik ke ini ke hal yang ternyata tadi Mas paparin tuh beberapa item yang cukup laku di masa pandemi ini. Betul. Itu ya, walaupun sebenarnya aktualisasi diri tetap terjadi ya. Ada tren-tren fotografi online. Lihat nggak teman-teman? Artis-artis pada foto online dan sebagainya. Artinya orang-orang sekarang cukup kreatif untuk itu. Teori apapun itu saya pikir relevan. Juga kalau kita kembali pada teori misalnya dalam kondisi pandemi ini pun orang juga masih pengen dapat need of achievement. McClellan ya, need of achievement. Semua orang juga akhirnya yang punya uang memanfaatkan momentum ini dengan pamer, berbagi-bagi sembako dan sebagainya yang kelihatan, tapi begitu akhirnya dikerubung, dia menolak untuk memberikan bantuan. Nah, ini yang sebenarnya agak lucu juga gitu, kondisi-kondisi kita, dan ini makin memperlihatkan sosok kita sebagai human. Kita pengen pamer, tapi ketika dimintain tolong juga nggak mau ngasih. Nah ini hal-hal yang saya pikir sangat berbahaya ketika itu terlalu ditonjol-tonjolkan lah. Apalagi ini hampir konten YouTube, betul sih. Saya pikir tindakan beberapa YouTuber berdiskusi tentang giveaway dan sebagainya itu saya cukup sepakat. Gitu, karena sekarang kesannya semua YouTube, Instagram itu sangat transaksional gitu. Nah, ini yang perlu kita renungkan lagi. Kalau kalian dalam bisnis sih oke-oke aja. Ngasih giveaway yang cukup relevan lah. Jangan kemudian misalnya saya jualan beras gratis mobil itu kan, itu nggak terlalu relevan. Nah, ini yang coba teman-teman nanti renungkan. Kira-kira apa sih yang relevan untuk itu semua. Saya menggagas malah satu ide di Yayasan Berdesa. Jadi Usaha Desa ini juga mendirikan Yayasan Berdesa. Kita pengen bikin satu gerakan donasi untuk kegiatan modal usaha teman-teman terdampak. Karena ini sebenarnya jauh lebih dibutuhkan. Nah, dalam satu diskusi, mungkin intermezzo, saya kemarin kerjasama dengan Amarta. Kalau teman-teman tahu Amarta kan cukup viral ya, karena staff susnya Mas Andi Taufan yang jadi stafsus mengundurkan diri karena isu bocornya surat. Tapi terlebih itu, saya melihat memang ada satu aspek positif yang ada dari Amarta. Amarta saat ini satu-satunya penyedia jasa yang menghubungkan antara kita selaku pemilik uang dan juga ibu-ibu yang membutuhkan dana. Nah, dari diskusi kita kemarin di lapangan dengan tim Amarta di Jogja, di salah satu kelompok ibu-ibu, hari ini kondisi digital itu tidak bisa kita syukuri saja, tapi juga bisa kita renungkan sebagai satu pembelajaran. Ini mungkin penting bagi teman-teman kalau mau bikin gerakan yang dari sisi ekonomi cukup memprihatinkan, cukup memberatkan bagi keluarga-keluarga yang anaknya banyak.
Gitu. Bisa bayangin nggak kalau semua sekolah tuh kita ngelihat ada anak di misalnya pinggiran Kalicode ya, dia punya anak 3. Anaknya itu udah SD, SMP, SMA, dan semuanya harus school from home, sekolah online. Kira-kira butuh kuota berapa? Apakah mereka bisa mengakses IndiHome? Kan enggak. Apakah mereka punya internet yang gratis? Kan enggak. Nah, ini yang kemudian dirangkum. Tim saya akhirnya saya suruh ngerangkum. Rata-rata orang tua, kita menyebutnya keluarga penerima manfaat, karena di Kemensos pun kita nggak pernah pakai bahasa orang miskin, tapi keluarga penerima manfaat, rata-rata mereka menghabiskan 150 sampai 250 ribu. Itu tambahan pengeluaran mereka untuk beli kuota. Nah, ini silakan teman-teman renungkan, karena ini sebenarnya benar-benar saya waktu dengar itu tuh mau nangis, karena selain banyak orang tuanya juga terdampak PHK, kalau teman-teman juga pernah lihat story, Gojek juga penurunan omset, tapi mereka tetap harus beli kuota untuk sekolah. Ini harus perlu direnungkan betul-betul, dan saya cukup sempat juga emosional, karena kenapa belum ada tindakan dari Kementerian Pendidikan terkait hal itu. Oke, kita lanjut ke diskusi ya. Tapi teman-teman bisa lihat kanan kiri, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang nggak bisa belajar karena nggak bisa beli kuota. Nah, ini mulai agak global. Bagaimana menangkap peluang gitu? Nah, saya pernah menjadi pengusaha, mungkin saya udah jadi pengusaha dari usia 19 tahun, atau di tahun 2008 saya udah bikin bisnis pertama. Jelek-jeleknya Mas Senang tahu semua, waktu bikin kafe pun jelek-jeleknya Mas Taufan juga tahu yang ada di forum ini. Jadi 3 tahapan penting. Ini setelah saya mulai bisnis dan saya menjadi konsultan beberapa pengusaha dan beberapa perusahaan, bahwa 3 tahapan penting ini tidak pernah berubah dari zamannya Warren Buffett, Donald Trump, sampai sekarang. Yang pertama yang harus teman-teman capai adalah akuntabilitas. Mau bisnisnya mendoan, mau bisnisnya reseller, mau bisnisnya bikin susu rasa-rasa, apapun itu, teman-teman harus mulai catat. Gitu. Karena sebenarnya jangan marah sama bank, jangan marah sama pemerintah ketika nggak bisa ngasih akses modal, karena semua syarat untuk kita diinvestasi, muaranya adalah pencatatan keuangan dan transaksi. Nah, maka penting teman-teman harus mulai mencatat pengeluaran dan transaksi. Segala uang yang keluar dari kantong pribadi untuk usaha itu adalah modal. Dan itu ibaratnya hutang perusahaan terhadap teman-teman selaku komisaris atau owner. Itu juga harus dipertanggungjawabkan nanti secara laba ruginya. Maka jangan berkata laba kalau kalian masih ragu terhadap pembagian laba kotor dan laba bersih. Nah, saya dulu pernah melakukan salah satu inkubasi dan akselerasi paling cepat di Pacitan, yang hanya 4 bulan, itu teman-teman sudah bisa akuntabel atau investable bahkan. Yang pertama, mulai men-setting yang namanya arus buku kas besar. Buku kas itu kayak gimana? Browsing aja, googling ya. Jadi, saya pernah disebut sama konsultan saya cukup senior, pengusaha senior. Dia bilang, kamu kok cepat banget nyari data sih? Ya karena kita bisa cari itu semua dari Google. Kalau kalian butuh data pasar misalnya, tentang cara melakukan feasibility studies, cara melakukan studi kelayakan usaha. Nah, kalian tinggal tambahin .pdf, itu semua udah ada artikelnya. Jadi saya suka banget mencari data di Google yang berfaedah, dan itu caranya dengan seperti itu. Yang pertama, kalian 1 bulan ini cari tentang bagaimana mencatat buku kas. Nah, itu 1 bulan. Kemudian mulai catat kalau punya bisnis ya. Jangan mulai dari itu deh, mulai dari pengeluaran pribadi. Yang kedua, nanti teman-teman bisa memetakan yang namanya profitabilitas. Laba bersih, benar-benar. Ini biasanya dalam 1-2 bulan aja udah ngelakuin, udah bisa memetakan yang namanya profitabilitas. Maka bulan ketiga, bulan keempat, kalian sudah bisa dinyatakan bankable. Kalau sudah syaratnya punya pencatatan keuangan, yang kedua profit. Gitu. Saya dulu minjem kur di BRI itu 2 kali. Saya di investasi investor juga udah 1-2 kali. 2 kali kalau nggak salah, 2 sampai 3 kali. Artinya semua itu butuh portofolio. Nah, portofolio kalian itu adalah buku pencatatan keuangan atau Excel, kemudian laporan laba rugi,
Dan yang ketiga nanti company profile. Nah, itu 3 tahapan penting menjadi pengusaha. Apapun produknya, mau jasa, mau produk keripik dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang nggak pernah diajarkan buku manapun, bahkan saya pikir kampus manapun itu hampir lupa, yaitu menata kembali rantai pasok produksi. Gitu. Berapa banyak teman-teman usaha mikro terjebak dengan single supplier dan single buyer. Bayarnya itu aja. Suppliernya itu aja. Udah nyaman sama supplier, males ganti. Gitu. Nah, ini yang saya alami ketika di restoran, di F&B. Saya hampir setiap bulan, mungkin 3 bulan sekali lah mengevaluasi supplier. Jadi kalau ada supplier yang mulai lambat ngirimnya, produknya jelek, itu kita ganti supplier dan sebagainya. Nah, ini penting bagi kita untuk mengecek lagi rantai produksi. Jadi kalau misalnya tadi saya melihat di grup ada ini ya, ada yang usaha ada yang namanya mendoan. Bener nggak ada yang namanya mendoan kering tadi? Udah keluar Mas. Ini langsung gini aja Mas. Ada yang chat nih. Kalau pengalaman saya merintis makanan. Oke. Sekalian bertanya dia. Oke. Kuota mahal soalnya kita pernah. Oke Kak, bagaimana? Oke, langsung saya mungkin jawab Kak, gimana ya? Di masa pandemi ini kan jualan jadi online semua, otomatis ada ongkir. Nah, aku mencoba jualan makanan, tapi kendalanya di ongkir, karena ongkirnya lebih mahal daripada harga makanannya. Oke, langsung kita jawab ya. Pertama, makanannya apa? Kedua, kebijakannya seperti apa? Jadi gini, ada beberapa teman-teman saya yang sukses, silahkan cek di Instagram, ada yang namanya Ayah Sayur. Itu tadinya pemilik warung makan, Ayah Sayur. Itu di Bandung. Dia tadinya 3 orang teman yang punya warung makan. Dan kemudian beralih menjadi jualan sayur. Dan dia menggratiskan pengiriman. Selama produk teman-teman itu sudah ada perhitungan HPP-nya. Gitu. Jadi ongkos kirim itu dijadikan HPP. Gitu. Kalau keberatan dengan Gosen, karena Gosen sekarang memang mahal banget. Jadi mau nggak mau kalau misalnya jarak 1-2 kilo, 1-5 kilo, silakan di Gosen atau diantar sendiri. Tapi kalau kirim, nah pengiriman itu banyak banget opsinya. Kalau jumlahnya banyak, kalau teman-teman masih bisa akses menggunakan kereta, pakai Kalok, itu hanya 3.000 per kilo. Jogja Jakarta itu 3.000 per kilo. Jogja Surabaya itu 3.000 per kilo. Jogja Malang itu 3.000 per kilo. Dengan minimal 10 kilo. Jadi perlu riset. Makanya saya coba nanti ngajarin adalah riset. Jangan tergantung sama Gojek, jangan tergantung sama Grab. Banyak sekali opsi pengiriman. Jangan tergantung sama JNT dan sebagainya. Ada Cobra, ada Wahana, ada hampir semua pengiriman itu saya pernah coba. Jadi disitulah kuncinya kita research. Kemudian kalau teman-teman misalnya ada kompetitor, kok dia bisa ya gratis ongkir? Nah, coba dibeli. Kenapa mereka bisa gratis ongkir? Dibedah HPP-nya. Jadi jadikan ongkir itu aspek dalam harga pokok produksi. Oke? Nanti kalau mau lanjut silahkan diskusi. Ini Mas Tovan kuota mahal soalnya kita pernah punya menteri yang bilang kalau internet cepat juga buat apa. Nah, ini Mas Tovan suka gitu deh. Kalau pengalaman saya, Mas Tovan ketawa nih mendoan kering karena mendoan sebenarnya basah ya Mas. Kalau pengalaman saya dari Azizah Mal, kalau pengalaman saya merintis makanan pendamping yaitu bawang goreng aneka varian sejak Mei kemarin. Di bulan pertama sehari bisa berpuluh-puluh botol, tapi di bulan kedua seminggu ada yang beli 1 orang pun alhamdulillah. Bagaimana menghadapi kondisi itu, Mas? Nah, kebanyakan gini, kita itu nggak pintar memaintain customer. Gitu. Customer yang pertama beli itu sebenarnya emas. Jadi, orang yang mau mencoba itu orang-orang yang sebenarnya kita butuhkan. Maka tanyalah masukan, apa sih yang salah dari produk saya? Gitu. Memang dikritik itu berat ya, tapi bagi saya customer yang mau memberikan kritik langsung itu adalah customer yang baik. Karena dia sebenarnya sayang sama produk kita, sayang sama kita sebagai pengusaha. Nah, maka tanyakan, apa sih yang jadi kendala apa sih yang kurang dari produk saya? Apakah terlalu mahal? Apakah kurang enak? Dan sebagainya.
Nah, itu penting banget. Terus ketika kita misalnya nih, mau jualan, itu harus dipikirkan juga, kalau saya bludak itu gimana ya? Kalau saya bludak order itu penanganannya gimana ya? Bisa jadi ketika waktu berpuluh-puluh botol itu, delivery-nya terlambat, kemudian slow respon di WhatsApp, kemudian ketika ada komplain tidak langsung ditanggapi. Bisa nggak kita merubah komplain menjadi sahabat? Sangat bisa. Saya dulu pernah sampai dimaki-maki, dianjing-anjingin ya di kafe. Itu bisa saya rubah menjadi opportunity. Gitu. Saya gratisin, kemudian saya ajak diskusi apa sih yang salah, kemudian apa yang harus dikembangkan. Ketika saya ngembangin produk, saya undang terus dia untuk jadi namanya food tester. Sampai akhirnya malah bersahabat. Nah, ini yang sebenarnya tinggal kita tuh bagaimana merespon masukan. Karena sebenarnya ketika orang kecewa, bisa jadi mungkin dia lagi PMS, mereka lagi pengen makan enak, tapi kita dapat makanan yang nggak sesuai ekspektasi. Ini penting banget, teman-teman harus tanya lagi. Yang kedua, jangan lesu. Saya kemarin menyarankan sama teman saya yang biasa bayar Food Grammar, saya dorong untuk, oke, habis Food Grammar kita coba IG Ads, kita coba Facebook Ads dan sebagainya. Karena gini, pasar itu ceruknya banyak banget. Ada orang yang main Instagram aja, ada orang yang main Facebook aja, ada orang yang main dua-duanya. Nah, itu harus dikuasain semuanya. Jadi kalau habis channel marketingnya A, lagi channel marketing B dan sebagainya. Memang kalau kita udah masuk dunia bisnis, ya gitu harus maintenance. Ini from Pang is dead. Siapa ini? Mending mana? Harga mahal tapi free ongkir atau harga friendly plus ongkir? Ang Sidki Mas Nanang. Harga mahal tapi free ongkir atau harga friendly plus ongkir? Saya soal ongkir dan tidak ongkir itu sebenarnya nggak isu sih kalau ngelihat sekarang ya. Gitu. Orang bilang free ongkir dan sebagainya, itu sebenarnya perang yang kalian nggak perlu masuk. Gitu. Karena sebenarnya tetap pada produk dan excellent service. Saya pernah nyoba berapa produk ketika melakukan riset produk sayur misalnya di Jogja. Banyak yang keren-keren yang mereka udah berani iklan di deodoran, mereka iklan di kuliner Jogja, mereka iklan di banyak Food Grammar. Ketika saya pesan, slow respon. Bahkan saya nanya invoice-nya mana nih, kok udah jam 4 nggak dikirim. Katanya terakhir order jam 4. Akhirnya saya cancel. Beberapa saya coba cancel karena saya pengen tahu respon dia gimana terhadap cancel. Nah, teman-teman tuh sebelum masuk ke bisnis harus juga coba gitu loh. Coba rasain yang free ongkir dan yang nggak ongkir. Kenapa sih mereka nggak mau ngasih free ongkir? Apakah produk yang benar-benar very special? Nah, itu harus dicoba. Ini mungkin masukan buat teman-teman. Sebelum bikin bisnis, coba dulu kompetitor. Jangan pede sama produknya gitu. Nah, ini juga nama pengen kan dia keliling mal dia pasang beli SMA gitu lagi. Nah, betul tuh Mas Tovan. Teman-teman bisa baca di chat ya. Jadi ini sharing bagus dari Mas Tovan. Gak banyak orang memikirkan tentang rantai nilai. Itu sebenarnya rantai nilai, case-nya. Dari mana supply, dari mana buyer-nya, dan apa yang tidak dipikirkan orang. Nih, ini satu ilustrasi ini sebenarnya. Ini relevannya dengan BUMDes, tapi sebenarnya ilustrasi ini adalah, kalau teman-teman lihat, kalau di desa kita ngobrol sambil ada makanan, itu kan informal ya. Nah, saya mengajarkan dengan teman-teman di desa, teman-teman di UMKM di daerah, selalu gini, selalu mulai ide itu dengan sesuatu yang rileks. Tidak pernah bisnis besar dilakukan dalam kondisi yang tegang. Benar nggak? Bisnis itu selalu dipikirkan dalam kondisi yang santai. Ini yang perlu teman-teman pahami. Saya hampir ketemu dengan banyak CEO hebat, termasuk Pak Sandi dan sebagainya. Kita selalu berdiskusi ide bisnis dalam kondisi sambil ngopi dan sebagainya. Jadi tidak bisa bisnis dilakukan, ide bisnis itu dilakukan dalam kondisi yang tegang. Yang kedua, melakukan proses bisnis. Nah, proses bisnis yang teman-teman bisa lihat di sini, ini sebenarnya salah satu ilustrasi di buku kita. Kalau teman-teman berkelompok, silakan bentuk tim kecil penyusunan rancangan usaha. Kemudian melakukan survei internal dan eksternal. Survei internal itu gini, kadang-kadang kita tahu customer kita tuh ada di lokal, tapi juga produk kita ini bisa laku juga di Jakarta misalnya.
Nah, itu dicari peluangnya, survei pasarnya itu market tuh butuh apa sih hari ini. Jadi saya udah paparkan kan di awal. Itu sebenarnya data market. Itu kalau sama perusahaan kelas Unilever tuh diolah datanya. Apa nih yang orang butuhkan? Gitu. Makanya nggak heran Unilever sekarang Lifebuoy, apalagi Wardah ngeluarin yang namanya hand sanitizer karena itu market terbesar gitu. Tapi kalau ada orang kemudian milih Wardah, kenapa? Bisa jadi karena produknya halal. Itu yang juga nggak dipikirkan oleh beberapa kompetitornya. Bahkan Unilever baru-baru ini ngeluarin produk di TV, kalau teman-teman lihat namanya Sahaja, sabun cuci tapi syariah. Gitu. Itu market, karena market kita adalah orang-orang yang memang peduli dengan isu-isu syariah. Nah, ini survei, habis kita tahu marketnya, maka kita cek diri kita. Kita punya modal nggak? Kita punya tenaga kerja nggak? Kita punya rumah produksi nggak? Kita bisa nggak masak itu? Misalnya kalau peluang terbesar lagi ayam geprek ya, kita bisa nggak masak ayam itu? Kita harus coba. Nah, itu survei potensi. Yang berikutnya baru susun bisnis plan. Nah, bisnis plan nanti kita akan bahas di sesi belakang. Kalau teman-teman mau coba-coba ngisi bisnis plan, kita udah bikin websitenya namanya rencanausaha.id. Coba dicatat, rencanausaha.id. Dicoba-coba-coba gitu. Itu udah terstruktur, karena waktu itu kita waktu ke Kementerian Desa, hampir segini ya, mungkin satu ruangan itu isinya proposal bisnis. Kenapa tidak didigitalkan aja? Itu kita akhirnya bikin rencanausaha.id. Nah, ini yang saya bilang tadi rantai nilai, ketika produksi, mereka lupa tentang, mereka fokus pada market, tapi mereka lupa pada penyediaan input. Ini yang tadi Mas Taufan cerita. Artinya, bisnis itu tidak semua di level penjualan, tidak semua di level produksi. Kita bisa juga kok sebagai supplier aja. Ada nggak bisnis yang supplier aja? Banyak. Gitu. Di Jakarta itu ada yang cuman dia jadi supplier bagi reseller-reseller jualan sandal. Dia nggak punya toko. Jadi orang kalau mau ngambil harus grosir. Itu ada. Gitu. Kemarin juga sempat viral di Tanjung Priok, orang yang menjual sepeda dengan syarat ya grosir, harus grosir. Jadi dia nimbun barang, sepeda lipat dari Taiwan, dan itu mereka syaratnya beli harus toko sepeda, atau minimal ngambil 10. Gitu. Jadi memang ada orang yang nggak langsung ke business to customer, tapi business to business. Itu juga ada. Gitu. Nah, kalau teman-teman cek nih, misalnya produk Nares nih ya, essential oil Nares ini suksesnya bukan karena B2C, bukan business to customer, tapi dia sebenarnya penyediaan input. Dia B2B. Jadi Nares ini bikin essential oil dari ekstraksi kulit jeruk untuk Nutrisari, dan juga bikin essential oil berapa produk-produk untuk Unilever. Jadi saya sempat tadi mikir juga waktu kayak nyoba-nyoba produk Unilever kayak Odol misalnya Pepsodent, itu ada bau peppermint. Nah itu mirip banget dengan peppermint yang saya pernah beli di Nares. Jadi dipakai untuk industri. Jadi itulah penyediaan input. Kita fokus, nggak hanya fokus sama langsung ke customer, nggak semua bisnis itu langsung ke customer. Banyak banget bisnis yang hanya untuk supply ke perusahaan. Kemudian ini contoh rantai nilai, tidak semua usaha berbasis produksi. Coba pelajari peluang lain. Nah, coba peluang lain apa aja selain produksi. Karena di Indonesia ini 80% orang kalau mau bikin bisnis itu pengen jadi inventor. Kita tuh pengen jadi Einstein, pengen jadi penemu pertama. Inovasi-inovasi nggak masuk akal. Ini contoh pendataan rantai nilai waktu saya project dengan survei. Nah, kita masuk ke tahap 2. Pivot. Nah, ini lagi viral banget. Pivot. Apa tuh Mas pivot gitu? Pivot itu sebenarnya kan bahasa populer ya di dunia olahraga. Gitu. Nah, pivot itu cara kita merubah cara berjualan, tapi dengan produk yang sama. Kalau udah ganti produk, ganti bisnis, udah bukan pivot. Tapi misalnya dari offline to online, dari online to offline, dari online to delivery service. Nah, itu pivot. Salah satu contoh paling sederhana adalah, yuk kita banyak sekali sekarang warung makan yang melakukan usaha makan yang tadinya BC dan N, mereka harus ready to cook. Mereka membuat vakum, frozen, kirim ke mana-mana. Nah, ini yang salah satu pivot yang paling populer hari ini. Nah, tahapan berikutnya adalah belajar model bisnis canvas. Saya waktu dapat buku ini,
teori ini senang banget karena ini merangkum semua permasalahan yang ada dalam bisnis. Yang pertama, siapa customer kita. Yang kedua itu nilai lebih produk kita tuh apa. Yang ketiga itu bagaimana mendistribusikan produk kita yang katanya keren, strength ke customer. Yang keempat, customer relationship. Nah, ini tadi pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan yang Mbak Syaba tadi. Bagaimana menjaga hubungan pelanggan gitu loh. Kita udah sukses nih delivery berpuluh-puluh kiriman bawang, tapi kita nggak menjaga customer relationship. Nah, ini yang big problem dalam semua bisnis usaha mikro. Gitu. Apakah pembelian kedua dikasih diskon, dikasih, kalau saya suka sih bukunya Pak Herman Kataja tentang wow wow experience. Jadi kasihlah wow experience ke customer. Customer misalnya beli 10 dikasihlah gratis apa masker, gratis apapun yang bisa membuat orang itu wow gila nih servisnya keren banget gitu. Nah, ini yang harus kalian treatment. Yang kelima, pertanyaannya adalah setelah ini kan 1 2 3 4 ini kan ide-ide imajinatif. Nah, yang kelima kita mulai realistis. Revenue stream-nya dari mana? Kita dapat duitnya dari mana? Gitu. Yang keenam makin realistis lagi. Sumber dayanya dari mana? Aktivitas sumber daya utamanya apa aja sih? Sumber daya kuncinya. Kita butuh orang nggak? Kita butuh modal nggak? Kita perlu mesin nggak? Kita perlu penggorengan, gas dan sebagainya. Ini udah mulai dipetain, mulai ribet. Tapi itu sebenarnya bagian penting dari mencicil SOP. Yang ketujuh, aktivitas kunci. Nah, untuk menghasilkan produk dari kacang sampai ke kacang goreng itu prosesnya kayak gimana? Itu aktivitas kunci. Yang kedelapan, partner. Nah, ini juga kesalahan kita nggak pernah memetakan partner. Kita menganggap Gosen ya Gosen aja. Padahal Gojek bisa nggak dijadiin partner? Bisa. Gitu. Bisa nggak supplier tepung dijadiin partner? Bisa. Dengan catatan misalnya kita punya produk ayam goreng, kita minta ke supplier kita, bisa nggak saya tempo 1 bulan pembayaran? Itu juga partner kan. Nah, itu komunikasi-komunikasi untuk menjadikan mereka itu partner. Kemudian cost structure yang ke-9. Nah, setelah itu semua udah ribet nih ya, makin ribet yang ke-9. Oke, HPP kita untuk memproduksi ini itu berapa? BP-nya kapan? Return on investment-nya gimana? Return on investment-nya seperti apa? Berapa persen? Nah, ini yang perlu dipaparkan. Nah, ini kan gambarnya cukup imajinatif dan menarik. Tapi nanti teman-teman coba latihan. Saya tadi udah kirim di chat. Mau latihan sekarang atau mau latihan besok, monggo. Gitu. Kurang lebih kayak gini. Yang di chat kan. Nah, ini penting banget memetakan semua yang ada di dalam bisnis kalian. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Rizky Yuda Negara. Nama saya juga melihat jawab lebih besar di ITB. Dan pindah ke Bandung jualan kue balok. Jadi pusat jualan kue balok. Ini kalau orang udah punya mental pengusaha itu, kemanapun dia akan ngelihat peluang. Sama supplier adonan kue balok yang Ya. Jadi isu kue balok ya. Kalau saya sih gini, saya selalu percaya pada prinsip people are replaceable, termasuk juga supplier are replaceable. Jadi ketika supplier nggak bisa dikompromi ya bikin sendiri gitu. Kita nggak bisa tergantung dengan supplier ini mas, dengan supplier satu. Misalnya gini, Nares itu sebenarnya juga bukan supplier essential oil pertama. Unilever dulu juga pertama kali pasti beli dari essential oil seperti Young Living, beberapa produk-produk lainnya. Sehingga artinya apa? Selalu ada peluang bagi supplier baru kan. Kalau misalnya Mas panggilannya Mas Rizky atau Mas Yuda nih, itu terkendala dengan supplier satu, maka create supplier lain. Ajari mereka untuk bikin adonan. Kalau misalnya kita nggak mau ya, bikin adonan sendiri, masalah cost, investment, dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kita harus punya R&D di situ. Saya cukup krisis ya ketika tergantung sama orang. Saya dulu juga beberapa ada supplier risol dan sebagainya.
kemudian juga ada supplier mayones. Nah itu saya makanya selalu bilang, saya selalu evaluasi supplier 3 bulan. Kalau nggak mau ngikutin model bisnis kita, ya kita ganti suppliernya. Gitu. Jadi percaya aja, kita sudah punya market, tinggal gimana kita juga melakukan efisiensi, mengedukasi market, dan juga memberikan peluang usaha bagi yang lain. Gitu. Dulu, contoh saya punya production house ya, bikin-bikin buku kenangan, ketika satu nggak bisa mengerjakan spiral saya dalam waktu yang saya tetapkan, ya saya ganti gitu. Walaupun harus bayar lebih mahal. Tapi karena bagi saya excellent service itu penting. Nah ini, jadi nggak usah khawatir soal supplier, bisa diciptakan atau riset sendiri. Nah, bisnis yang berperdagangan itu masuk bagian dari social entrepreneur. Social entrepreneur, betul. Social entrepreneur itu biasanya bukan cuma bisnis yang memberdayakan, tapi sebenarnya bisnis yang juga fokus pada profit, tapi juga bisa mengukur impact terhadap masyarakat seperti apa. Gitu. Kira-kira Zoom conference ini memberdayakan nggak? Atau punya impact nggak, teman-teman? Punya kan gitu. Karena Google Meet nggak familiar. Saya akuin ya, di kantor kita juga pakai Zoom. Kenapa? Karena Zoom itu bisa langsung direct ke Facebook, bisa langsung direct ke Facebook Live. Dan bagi saya itu memudahkan banget untuk grab market. Karena kita lembaga apa kan training juga gitu. Nah, sedangkan Google Meet tidak mengakomodasi itu. MS Teams apalagi gitu. Terus Skype lebih lemot lagi kan gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita suka bias antara social entrepreneur maupun entrepreneur. Saya sebenarnya kita belum menemukan kesepakatan sih tentang apa itu social entrepreneur. Tapi ketika kita fokus untuk menjaga kejujuran, misalnya, oh saya beli barang dari petani, kalau bisa lebih daripada harga market. Oh selain saya nggak beli harga market, tapi saya ngajarin dia untuk misalnya akuntabel. Saya ngajarin dia tentang literasi keuangan, saya ngajarin dia untuk sama-sama bekerja sama kemitraan, agar dia juga bisnisnya bisa berdaya. Nah ini hal-hal yang sebenarnya memberdayakan orang itu sangat sepele. Ketika kalian punya bisnis yang sukses, menampung banyak karyawan dari mana-mana, dari ibu-ibu yang memang butuh pekerjaan, itu pun juga sebenarnya pemberdayaan loh. Gitu. Jadi jangan dikira gini misalnya, oh ini perusahaan jarum, oh ini perusahaan apa lagi ya, semen, ini nggak pemberdayaan, nggak juga gitu. Kalau kita mau mengukur impact-nya melalui social return investment, itu sebenarnya bisa juga mereka memberikan impact. Karena yang mereka berikan adalah pekerjaan bagi orang. Gitu. Nah, jadi pemberdayaan ini sangat luas sekali sebenarnya kalau kita bicara pemberdayaan. Gitu. Tapi kita mulailah, kalau teman-teman mau belajar tentang panutan pemberdayaan, bisa belajar dari Agradaya, bisa belajar dari Gojek, itu juga social enterprise. Impact-nya luar biasa ketika saya baca report tahunan ini tahun 2018. Mereka sudah menjual berapa juta produk UMKM, mengantarkan produk UMKM melalui aplikasi GoSend. Jadi itu juga pemberdayaan luar biasa, Gojek. Oke, materi nanti saya share ya. Tadi saya sudah kasih ke Mas Nanang sih. Teman-teman udah bisa dapat model bisnis kanvas ya? Nanti silakan cari referensi lagi. Sebenarnya saya tadi udah kirim ke Mas Nanang juga. Cara ngisinya gimana. Nah, dari pertanyaan ini semua, itu kenapa saya tadi bilang ini hebat banget alat ini untuk mendeteksi bisnis di awal ya. Kalau ada yang lebih mutakhir ya ada Smart Business Map, ada banyak sekali model-model bisnis. Cuman saya suka ini untuk pemula karena dia di sisi kanan kan sangat imajinatif ya. Yang misalnya tentang siapa customer kita, apa nilai tambah kita, value proposition, bagaimana mendistribusikan customer, itu tuh imajinatif. Kalian nggak perlu browsing, bisa ngebayangin sendiri. Nah, itu makanya keinginan versus kenyataan. Saya kalau bilangnya gitu, keinginan versus kenyataan. Karena di kiri kita mulai bingung dengan yang namanya, aduh ini urutannya gimana ya? Oh ini sumber daya yang saya butuhkan apa ya? Partnernya siapa ya? HPP-nya berapa ya? Itu kenyataan. Kanan kanvas itu nilai imajinasi dan ide kreatif. Kiri
otak kiri kita mulai berpikir tentang yang namanya efisiensi, fakta, dan operasional. Karena ini tadi alat yang sederhana, cuma lembaran A4, tapi bisa memetakan itu semua. Nah, mungkin Mbak, siapa tadi ya, yang namanya mirip saya, Mbak Aziza, bisa memetakan ini Mbak masalahnya. Dipetakan di kertas ini dulu. Nanti lag-nya di mana? Apakah di customer relationship, apakah di channel, ataukah di food tester. Saya kemarin baru dapat juga, kalau teman-teman di Jogja tahu yang namanya Nasihat. Nasihat, itu benar-benar produknya namanya Nasihat. Jadi cek aja di GoFood ada Nasihat, makan tuh nasihat. Itu idenya, gimmicknya keren banget. Itu produk yang diciptakan oleh pemilik Ethiopia Coffee, namanya Mas Galik, tapi dibantu oleh brand consultant, namanya Mas Dimas, dari Makmuru. Makmuru itu brand consultant yang bikin brandnya Kunto Aji. Jadi, serunya si Nasihat ini, dia membayangkan produk yang imajinatif. Jadi seolah-olah si makanannya itu berkomunikasi dengan customer. Yang kedua, ketika mereka mau merilis produknya, mereka melakukan food test kepada customer, kandidat customer mereka. Ada 10 food tester mereka berikan dan melakukan blind test. Mana ayam yang paling enak, mana sambal yang paling enak. Itu yang namanya food tester. Jadi silakan dicoba. Jika kalian punya produk, jangan narsis. Kalau produkku tuh paling enak loh. Jangan narsis, silakan panggil orang-orang yang memang expert di bidangnya. Itu pernah saya lakukan di Pacitan, namanya kurasi produk. Dari 50 produk, akhirnya keseleksi hanya 8 produk yang lolos kurasi. Misalnya sama-sama produk wedang jahe, itu diseleksi lagi. Ada 5 dan itu di blind test. Mana yang paling enak? Nah, itu sebenarnya lumrah. Bahkan sampai hari ini, Indomie itu nggak mungkin melakukan rilis produknya tanpa melakukan namanya blind test. Gitu. Indomie itu biasanya bayar sama Nielsen, perusahaannya Nielsen. Sehingga saya bilang tadi, bisnis yang bagus tuh harus riset. Gitu. Kalau mungkin Mas Tovan ini lagi ketawa, karena dulu saya ledre yang agak ngasal sih. Tapi marketnya ada kan, gitu loh. Kafe sekarang berkembang banget gitu. Dan buktinya bisnis saya di akhir tahun, di 2 tahun terakhir sebelum pindah, itu sampai detail pun sama Google Beijing, kenapa tutup gitu. Dikonfirmasi kenapa kok kafenya tutup. Karena waktu itu saya pindah, karena Ledre Cafe itu menjadi pencarian terbesar di Google di Jogja. Jadi bayangin nggak, Google sampai nelpon saya gitu untuk mengkonfirmasi posisi kafenya di mana. Nah, itulah pentingnya ketika kita mampu menjaga customer relationship. Akhirnya ketika saya pindah ke Jalan Magelang, dalam selang waktu yang cukup lama, 4 bulan, pun customer nggak pindah. Mereka akhirnya datang juga di opening dan masih terjadi revenue yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu pentingnya menjaga customer relationship. Kalau di Instagram, kalian jangan cuma promote produk, tapi juga mulai Q&A. Teman-teman, kalau saya bikin varian rasa, kira-kira mau yang apa ya? Nah, itu bagian dari user interaction. Jangan bangga kalau Instagram kalian tinggi, tapi user interaction-nya itu rendah. Nah, silakan pindahkan ke aplikasi bisnis Instagram kalian ke Instagram bisnis. Itu lebih enak, nanti kita bisa lihat traction. Oke, ini mulai evaluasi aja sebelum masuk ke tanya jawab berikutnya. Tahapan perkembangan usaha. Bikin bisnis itu gampang. Kita punya satu modul namanya 16 jam bikin usaha di desa. Dan itu sudah membuktikan hampir ribuan bisnis. Mungkin saya hitung ada 4.000 bisnis yang udah lahir di Indonesia karena modul itu. Kita intensif pelatihannya 8 jam sehari kali 2 hari. Makanya namanya 16 jam bikin usaha di desa. Itu sudah 2.500 alumni di BUMDes, 2.400 alumni di KUBE, kelompok usaha bersama fakir miskin, program Kementerian Sosial. Dan yang offline dari lembaga lain juga udah banyak banget. Dan itu benar-benar aplikasi dalam bisnis. Jadi bikin bisnis itu gampang. Yang susah adalah survival phase. Bisnis bertahan hidup. Lebih susah lagi adalah growth, scale up. Nah, tahapannya seperti apa? Ini sebenarnya tadi intisari yang saya paparkan udah bagian dari cara bertahan hidup dan juga bagaimana menggrowthkan bisnis. Nah, fase bisnis bertahan hidup, teman-teman harus membekali diri sebagai owner bisnis itu dengan mampu menganalisa rantai nilai bisnis kalian. Mampu melakukan studi market. Studi market itu jangan cuma dilakukan di awal bikin bisnis, tapi ketika mau merilis produk baru, itu juga harus dilakukan studi pasar. Kemudian pencatatan keuangan dirapiin. Kalau dulu masih pakai kertas, ya dipindah ke Excel. Kalau udah pakai Excel, dipindah menjadi POS.
banyak sekali aplikasi POS yang lebih murah daripada kita bayar akuntan atau bayar admin. Nah, kalau di Telkom ada Bodum, kalau di kafe ada Mokapos, ada Nutapos, ada apa lagi? Jurnal ID, banyak banget digital yang cuma berapa ratus ribu rupiah per bulan. Gitu. Jadi lebih murah daripada kita ngerekrut karyawan. Kemudian ketika kita mau perluasan pasar terukur. Perluasan pasar itu harus diukur. Belajar manajemen branding. Branding itu apa sih? Apa bedanya branding dengan logo? Ini yang suka salah kaprah. Apa bedanya branding dan marketing? Itu selalu dikaitkan, padahal itu beda ranah. Kemudian manajemen SDM, nah ini paling penting. Kita pengennya growth, tapi lupa memaintain customer. Akhirnya turnover-nya tinggi, banyak yang resign, banyak yang keluar. Yang paling penting, yang saya note di belakang, sampai saya itemin itu adalah belajar reinvestasi. Kita kalau sudah sukses, nggak sayang sama bisnis kita. Kita udah beli mobil, udah beli rumah, tapi ganti pisau di cafe aja tuh sayang banget. Ganti talenan untuk keripik aja tuh sayang banget. Makanya saya kalau nemuin bisnis ide saya itu sering banget nemu talenan yang udah sampai bolong gitu tengahnya, atau pisau yang udah sampai habis besinya. Karena tipikal kita itu malas yang namanya melakukan reinvestasi. Gitu. Maunya tuh take profit terus, tapi nggak pernah mau reinvestasi ke bisnisnya. Padahal bisnisnya yang hidupin kita. Nah, output paling sederhana teman-teman bisa lakuin sekarang untuk level startup. Startup itu bukan digital ya. Startup itu semua bisnis yang dimulai itu startup. Ini yang suka salah kaprah sekarang. Kemudian mikro dan livelihood. Livelihood itu contohnya teman-teman bisa lihat kalau warung angkringan itu livelihood. Mereka jualan untuk makan hari ini. Nah, itu bisa didorong dengan pertumbuhan omset. Kemudian nanti output berikutnya kalau kalian ngelakuin ini semua bisa dilihat dari pertumbuhan laba. Kalau sudah mulai bisnisnya besar gitu kan, kalian bisa menghitung yang namanya pertumbuhan aset. Output level 2 bisa dilihat dari peningkatan volume produk, sehingga kalau misalnya tadi penjualannya menurun, nah itu harus segera evaluasi. Kalau memang udah nggak bisa diselamatkan, ganti bisnis. Gitu. Peningkatan jumlah karyawan, perluasan pasar, efisiensi manajemen, punya SOP usaha itu penting. Saya penggila SOP usaha, karena bagi saya bisnis itu harus bisa di remote. Ngapain kita capek-capek jadi owner kerja sendiri. Ini berapa produk-produk binaan kita yang udah sukses menjalankan akselerasi dan inkubasi dengan kita. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi, sudah siapkah teman-teman menjadi bagian dari pengembangan produk UMKM di desa yang berkelanjutan? Terima kasih. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ini pertanyaan boleh pakai speech ya, teman-teman. Karena materinya udah selesai, biar interaksinya lebih terbangun. Oke, ada di scroll ke atas. Mungkin ada di chat yang masih sisa-sisa. Halo. Halo Mbak Olga Devita. Iya, halo Mas. Saya mau nanya sih sebenarnya ke apa ya? Keresahan dan kekhawatiran saya. Kan saya lagi buka bisnis, baru buka bisnis kecil-kecilan aja, thrift shop. Apa Mbak? Saya kan baru belajar buka second bisnis. Hand gitu ya berarti ya? Iya, kayak gitu. Dan baru nyoba-nyoba aja. Karena ngelihatnya bisnis ini tuh kayaknya lumayan gede gitu loh di untuk kalangan-kalangan, untuk market yang kalangannya tuh menengah sampai menengah ke bawah itu kayak pada ngincar. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi, wah ternyata saingannya tuh banyak banget dan gede-gede banget. Saya kaget sih gitu. Dan saya sih kayak jadi bingung, ini gimana ya caranya biar orang tuh bisa ngelirik produk yang saya jual di situ. Bingung sih cara ininya, masih marketingnya sebenarnya Mas. Soalnya kemarin saya sempat nyobain IG Ads, itu tuh nggak terlalu ngaruh gitu. Lebih ke promo kayak gitu Mas. Dan untuk sekarang ini kebanyakan customer saya masih di lingkungan circle pertemanan saya, keluarga, teman-teman gitu. Nah saya tuh jadi bingung juga gimana ya caranya ngembangin bisnis ini di luar dari circle pertemanan saya atau keluarga saya kayak gitu.
Itu sih Mas, saya bingung sih sebenarnya juga. Ya, jadi biasanya kalau saudara atau teman yang beli itu antara kasihan ya. Gitu. Oke, jadi Bener-bener. ini kan fakta ya. Jadi tadi Mbak Olga udah bikin bisnis, kemudian ditemukan fakta setelah melakukan riset ternyata banyak banget dan banyak pemain besar. Gak usah berkecil hati, semua pemain besar itu mulai dari pemain kecil. Tapi mereka bedanya udah lama dan punya jaringan yang lebih baik gitu. Misalnya kayak Mbak Olga mungkin bukan temannya Aukarin atau temannya siapa ya? Temannya Marion Jola sehingga juga nggak bisa di-endorse. Nah ini penting sebenarnya, tapi kalau kita ngelihat case-nya, saya lagi ngamatin MS Glow sama PS Store yang ditangkap nih gara-gara ilegal. Ini sebenarnya menarik, case-nya menarik banget. Saya waktu misalnya PS Store waktu muncul, saya udah curiga karena saya kenal betul malah sama importirnya yang ngurusin bea cukainya dan sebagainya. Jadi lucu kalau mereka bilang nggak bayar bea cukai karena sebenarnya ada orang dalam bea cukai yang bermain di situ. Nah, itu saya tahu dari namanya Mas Edo di Jogja yang dia udah cerita, dia orang Batam. Dia cerita kalau Mas, saya udah nggak bantu Mas Putra Siregar karena itu akan chaos gitu. Dan artinya bisnis itu perlu dipikirkan juga etiknya gitu. Ada juga kemarin kalau sempat viral di Magna Talk, saya lupa namanya. Kalau teman-teman lihat pernah dipanggil kan di Magna Talk, Huzain siapa ya itu? Saya lupa namanya itu. Itu juga bisnis yang ngeri banget gitu. Jadi nggak usah berkecil hati Mbak kalau ada orang viral tuh misalnya ya, itu bisa jadi bisnisnya nggak sustain. Magna Talk. Saya cari dulu ya. Ini sebenarnya jadi refleksi bagi kita sebagai pengusaha juga. Event kita bisnis, jangan cuman, Mohan Hazian. Nah itu bisnisnya ngeri banget. Bagi saya itu bisnis yang ilegal. Kalau di Inggris, di Eropa itu udah digerebek gitu. Karena dia bilang, jadi produk lu original? Enggak, produk gua premium. Nggak ada produk premium di luar original itu ya premium gitu. Nah, jadi ini cukup ngeri banget. Caranya misalnya bisnis Mbak gini, tadi produk second ya. Nah ini bisa mulai, ini kan marketnya niche ya. Jadi market ini ada market potential, ada yang market niche-nya tuh besar banget, ada yang niche. Nah market niche itu tuh sedikit, tapi kalau Mbak bisa masuk itu bagus banget. Gitu. Nah dulu produk saya misalnya cafe saya itu cafe namanya Cafe and Gallery. Dulu Ledri Cafe itu Cafe and Gallery. Kenapa saya bikin Cafe and Gallery? Karena saya ngerasa dulu ketika kita di UFO, unit fotografi UGM, itu mau dapat tempat pameran tuh susah dan mahal. Ngantri gitu. Akhirnya saya fasilitasi Ledri itu menjadi gallery room. Jadi collaborative room yang itu hampir langganannya anak-anak ISI sama UIN komunikasi dari dulu untuk pameran. Karena itu jadi syarat mereka kan untuk lulus misalnya. Jadi hampir tiap bulan itu saya punya tema, punya event di situ, dan juga saya pernah bikin fashion show, saya pernah bikin discussion, datengin Irwan Ahmed, Salina, dan itu for free. Nah, itu niche market. Yang main ke situ, ketika orang bilang hari Senin sepi, saya Senin sampai Sabtu tuh malah panen, karena banyak orang jauh-jauh dari isi Bantul tuh main ke tempat saya. Padahal Ledri Cafe itu lokasinya ada di Pandega Marta dekat UGM. Jadi selama kita tahu karakter kita, brand kita seperti apa, dan memang niche, nah kita harus terjun ke situ. Jadi first step yang Mbak harus lakuin adalah coba beli produk saingan. Apa sih yang lebih dari mereka? Apakah servisnya? Apakah wow amazing-nya? Misalnya mereka ngasih bonus. Yang ketiga, apakah yang punya tuh cantik atau misalnya influencer? Itu perlu dianalisa semua. Gitu. Saya suka banget beli produk. Saya selalu sarankan siapapun di tempat saya yang bikin bisnis dalam mentoring saya harus bikin produk kompetitor. Karena disitulah kita tahu kelemahan kita di mana. Bener nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi silakan coba untuk sedikit, bagi saya lebih baik Mbak rugi 1 juta untuk nyobain produk-produk kompetitor dan tahu fakta bahwa oke, bisnis saya nggak bisa sustain. Daripada kamu udah bayar iklan IG Ads ratusan juta, nggak ratusan juga, misalnya 1 juta per hari, bayar endorser, kayak Aukarin tuh nggak murah juga ya, kalau nggak salah, misalnya Rans Entertainment ya, Rans Entertainment tuh bayarannya untuk
untuk 300.000 viewer di pertama, itu dia udah kena 4 juta. Jadi kalau dia bisa menggait viewer 2 juta aja, itu bayaran udah berapa kita harus bayar ke dia. Gitu. Jadi viewer itu mahal banget, endorser itu mahal banget. Jadi sebelum kita gegabah ke situ, lebih baik kita alokasikan 1 juta untuk melakukan riset. Beli produk-produk konsumen, produk-produk kompetitor, terus kita review dengan analisa paling sederhana, SWOT. Apa sih strength mereka, apa sih weakness mereka, apa sih opportunity mereka, apa sih threat mereka. Nah, itu kita analisa semua. Nah, itu yang saya lakukan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Saya di-hire sama pengusaha-pengusaha besar dulu. Dan itu bisnisnya miliaran bahkan triliunan. Dan saya tahu pola pikirnya akhirnya. Oh, kenapa orang kaya itu nggak pernah sembarangan bikin bisnis? Lalu kan orang kayak gini, lu kan kaya, lu bikin bisnis kayak gitu. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Gitu. Jadi mereka akan riset gitu. Jadi mereka akan lebih baik, gue bakar duit 10 juta untuk riset. Gue pastiin bahwa produk ini punya market. Dan itulah yang kemudian saya paham betul, oh begitu ya cara bikin bisnis. Gitu. Kalau ini yang paling basic ya, saya cerita sharing. Dan ini benar-benar saya dapat langsung dari orang blibli.com. Sebelum blibli.com atau Jarum itu membeli tiket.com, yaitu invest 5% saham di Traveloka. Fungsinya apa? Ngelihat traffic. Karena ketika kita sebagai pemilik saham, kita akan dapat data, penjualan, kenaikan pendapatan, dan sebagainya. Maka ketika dia udah yakin, maka dia akuisisi tiket.com. Gitu. Jadi semua prosesnya itu melalui research. Oke. Mungkin bisa menjawab ya Mbak Olga? Silakan habiskan 1 juta rupiah atau 500.000 lah untuk membeli produk kompetitor di awal itu. Atau iseng-iseng WhatsApp Habis aja. itu dijual lagi. Iya, Habis habis itu dijual itu lagi bisa. iseng-iseng WhatsApp juga. Bagaimana sih mereka menanggapi customer? Itu penting banget. Gitu. Masuk. Masuk ya. Terima kasih Mas. Oke, ini ada lagi siapa tadi Boy Sakti. Apakah relevan dengan solidarity entrepreneur? Nah, ini saya mulai merasakan Mas Heri Purnomo di masa pandemi ini apakah relevan dengan solidarity entrepreneur? Betul. Ternyata di dunia digital itu algoritmanya kita harus kolaborasi. Makanya di YouTube jangan heran kalau orang siapa tuh Baim Paula sama Ran sama Atta Halilintar macam-macam. Karena ketika kita kolaborasi, nanti ketika kita ngeklik salah satu itu nanti recommendation-nya akan itu semua teman-temannya mereka. Itu algoritmanya seperti itu. Saya baru-baru ini di berdesa.com juga kolaborasi dengan Kumparan, dengan Berita Satu, dengan beberapa website untuk menjadi backlink. Jadi kita main backlink. Ketika itu kita muncul di Kumparan, orang akan masuk ke Berdesa. Dari Berdesa akan dapat artikel lain ke misalnya Berita Satu. Kita muncul ke Berita Satu. Nah itu manfaatnya apa? Untuk meningkatkan Google AdSense, pendapatan iklan kita. Itu contoh untuk dunia ini ya, media online. Jadi solidarity apapun bentuknya itu penting banget. Misalnya Presu, kalau saya lihat kolaborasi dengan beberapa produk UKMK lain, dengan ASP dulu, ayam saus pedas. Nah itu kolaborasi itu penting banget dan apalagi solidarity entrepreneur ya. Nggak ada bisnis yang besar kalau nggak kita melakukan kegiatan yang namanya solidarity entrepreneur. Makanya ada Kadin, makanya ada HIPMI dan sebagainya. Oke, Mas Boy Sakti. Tapi balik di awal sebelum terapi teori kanvas. Membentuk mental wirausaha itu paling mudah gimana caranya, Mas? Nah, iya, sebenarnya saya ada materi di 16 jam itu salah satunya 10 karakter kewirausahaan. Jadi saya lupa ingat. Bentar, saya buka. First step di kelas 16 jam kita tuh ada namanya kelas ada namanya 10 karakter kewirausahaan. Dan ini hasil diskusi, hasil wawancara dengan 16 dengan banyak entrepreneur yang akhirnya memunculkan 16 karakter ini. Itu saya cari dulu sebentar. 16 jam. Modul 16 jam. Ya, ini. Nah ini. Ada 10 karakter kewirausahaan yang harus dimiliki teman-teman. Silakan Mas Boy Sakti kalau mau mencatat ini. Mungkin saya share screen ya buat teman-teman juga.
Ini buku yang saya tulis. Nanang ketawa itu, dulu nggak pernah nulis makalah, sekarang nulis buku. Karena beda mas, ini dibayar soalnya nang. Ada kalau orang ada motivasi uang itu beda. Gitu. Biar nggak makalah bayar ya. Nah, biar aku makalah bayar ke Ferry. Gitu. Ada 10 karakter wirausaha. Yang pertama, itu bisa melihat peluang. Yang kedua, siap menghadapi tantangan dan memiliki semangat wirausaha. Jadi, ketika kita masuk ke dunia usaha, itu kita terjun ke wilayah yang namanya risk taker. Kita tuh orang yang berani ngambil resiko, tapi jangan goblok-goblok banget lah. Gitu. Saya bahasa ya kasar. Karena gini, sebenarnya risiko itu bisa diukur. Saya dulu termasuk yang goblok juga gitu waktu bikin Nomaden, Experta Artworks. Di tahun pertama saya dapat omset 300 juta. Di tahun pertama juga saya rugi 200 juta. Gitu. Karena apa? Datanya hilang. Gitu. Nanang kalau tahu, gue sebutin namanya, janganlah. Gitu. Jadi Gua tahu itu. data 2 sekolah hilang di format untuk install game. Jadi bisa bayangin nggak? Nah, itu kayaknya Mas Tovan juga tahu tuh. Cerita itu. Tapi gimana pengusaha itu dinilai bukan gimana kita jatuh, tapi gimana kita rising. Gitu. Akhirnya saya ngasih solusi dengan Tarakanita, saya ngasih solusi dengan MAN 1 Yogyakarta untuk menyelesaikan kasus itu. Dan akhirnya selesai. Justru habis itu banjir order. Gitu. Jujur dulu setelah kasus itu saya mulai tidak bekerja sama dengan siapapun, saya mulai memfreelance-kan semuanya. Desain saya freelance-kan, foto saya freelance-kan, dan itu justru bisa ngasilin pendapatan 5-7 juta bersih per bulan. Gitu. Dan itu terpaksa saya tutup tahun 2011 dalam kondisi profit, bukan karena saya jenuh dengan bisnis, tapi karena komisaris utama dalam bisnis saya meminta saya quit, berhenti untuk balik kuliah. Itu ibu saya sendiri. Gitu. Tapi tetap aja akhirnya terjun ke bisnis lagi. Jadi sehebat-hebat bisnis, Samur akan gue ya Cis ya. iya, sehebat-hebat bisnis harus tetap punya restu orang tua. Jadi yang pertama bisa melihat peluang, siap menghadapi tantangan, memiliki tujuan. Kalian tuh kalau nggak punya tujuan, tujuannya apa? Oke, saya pengen punya Ferrari, itu tujuan nggak masalah. Gitu. Tapi saya pengen juga memberdayakan orang, oke itu juga tujuan orang. Makanya saya pernah diskusi, saya keluar dari FNB itu karena saya gagal menjawab pertanyaan dari seorang konsultan HR terkenal di Semarang dan di Jakarta. Beliau tanya ke saya gini, Mas tujuanmu apa? Punya kafe, pengen punya cabang banyak atau pengen kaya? Saya nggak bisa jawab dong. Saya bilang saya pengen punya karyawan banyak Pak, sehingga saya bisa memberikan pekerjaan yang banyak. Terus diginin, goblok kamu gitu. Kamu tuh nggak bakat kaya gitu. Kamu kalau kayak gitu kerja pemberdayaan aja. Dan itu benar akhirnya saya lakuin, saya benar-benar keluar dan saya benar-benar berfokus pada nyiptain pengusaha yang lebih banyak gitu. Itu benar-benar tamparan karena saya nggak jelas gitu. Saya pengen punya cabang banyak juga enggak, saya pengen kaya ya enggak juga gitu loh. Nah jujur itu yang akhirnya saya ngerasa tujuan saya gagal punya kafe dan saya keluar akhirnya. Gitu. Padahal kafe saya itu dulu komisarisnya ada 8 kalau nggak salah, yang Serai Coffee terakhir di belakang SS1. Jadi ketika kita nggak punya tujuan yang pasti, sampai kapanpun jalan kita tuh nggak enak. Nah itu makanya teman-teman harus punya tujuan. Tujuannya mau apa nih? Mau punya Ferrari, mau memberdayakan orang, ya jangan jualan cireng kalau mau memberdayakan orang gitu. Jadi harus relevan. Yang keempat, pencarian informasi. Rajin buka informasi, baca berita. Saya rajin banget buka Google, kompas.com, kemudian CNBC, apapun, USS Fit juga seru sih. Apa sih yang lagi jadi tren di anak-anak muda sekarang? Orientasi pada pelayanan. Nah, ketika kalian bisnis itu udah melayani, kalian itu udah babu gitu. Walaupun katanya customer is king, kalian tuh sebenarnya juga lebih dari king, apa ya kalau saya sebutnya. Customer is king, tapi kalian juga jangan jadi ini babu banget lah, tapi juga harus melayani service excellent. Gitu. Maaf dan maaf kalau udah jadi customer tuh, udah jadi produsen tuh ya cuma bisa maaf dan maaf. Yang keenam, pengambil risiko yang tadi saya bilang. Yang berikutnya memiliki perencanaan yang sistematis. Makanya saya bilang bisnis yang bagus itu harus sistematis, harus direncanakan. Dan ketika berbisnis, suka tidak suka, bagi kalian yang anak introvert yang suka di rumah, itu akan sangat sulit. Karena sebenarnya bisnis itu berkembang ketika kita punya jaringan. Gitu. Terus berorientasi pada kualitas, dan yang terakhir percaya diri. Pede aja, kayak Nanang itu loh. Dulu ke kampus pakai baju punk,
sepatu boot Sekarang masih, Sis. masih ya, rambut masih dilem. Gitu. Pede aja gitu. Tapi disitulah yang membuat dia unik. Kalau nggak unik nggak mungkin dikontrak Danone. Tai. Oke. Saya masuk ke ini. Oke, gitu ya Mas Boy Sakti. Moga-moga tadi di screen capture. Kemudian, Beli bukunya lah. oke, mau tanya lagi. Ketika kita memulai bisnis, Olga nama tokonya apa ini si Nanang nanya gitu. Ada nggak yang Excel size gitu? Karena saya tuh Excel dan XXL sekarang. Jadi produknya Olga bisa jadi nggak relevan dengan saya. Jadi kita mulai bisnis melihat target pasar dan kemauan pasar sekarang lagi apa. Ini ngebedain di mana memang bisa baca peluang pasar dengan yang bisnis latah ikut. Nah betul, ada bisnis banget banyak banget bisnis latah. Contohnya apa? Milo es kepal Milo. Iya. Itu dari Sabang sampai Merauke semua orang jual es kepal Milo. Dan bahkan yang terkenal pun juga bikin, Hendy Setiono. Tapi gini, bisnis latah pun juga nggak apa-apa loh dilakuin. Ketika secara investasi itu bisa diukur. Gitu. Loh, boleh toh Mas? Boleh. Bisnis itu nggak harus terlalu disayang-sayang banget. Kalau terlalu disayang-sayang banget, kayak saya dulu bikin bisnis pertama, Nomaden Experimental Artworks, itu ketika saya harus tutup tahun 2011, saya nangis 1 minggu masuk kuliah. Walaupun ya waktu punya bisnis pun juga nggak kuliah. 1 minggu tuh nangis di kos. Meratapi nasib, karena ketika saya nggak punya bisnis, maka saya nggak punya duit. Saya nggak bisa bayar kos. Saya nggak bisa punya anak asuh. Saya dulu jujur punya anak asuh. Beberapa anak SD yang saya biayain sekolahnya. Nah, itu yang akhirnya akhirnya apa ya? Yang akhirnya bikin kita sedih. Tapi ketika kita sudah punya karakter wirausaha, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, itu akan ketemu ide bisnis. Gitu. Jadi ada pertanyaan, Mas kok sekarang malah kerja sih bukan bisnis? Saya doing bisnis gitu. Saya di usaha desa CEO. Dan itu melakukan pekerjaan bisnis yang lebih rumit daripada jadi owner. Karena harus ngontrol karyawan, harus ngontrol marketing dan sebagainya. Gitu. Dan saya punya share profit juga di sini. Gitu. Nah ini yang ngebedain. Jadi ketika ada tren, kalian boleh kok ngelakuin. Saya dulu pernah ekspor udang ya karena lagi hype. Jadi bisnis itu latah nggak masalah, selama bisa diukur. Kalau saya invest 100 juta, bisa balik berapa? 100 juta saya bisa balik 110 juta, nggak masalah gitu. Banyak kok bisnis yang latah kayak gitu. Saya lagi latah ini, lagi investasi pendanaan terakota untuk ekspor ke Eropa. 7.000 US dollar. Itu latah banget. Gitu. Karena si orangnya butuh modal dan saya modalin. Udah gitu aja. Yang penting 7.000 dolar lo bisa balik berapa ke aku gitu. 8%. Biasanya masih kasih gitu, 5%. Jadi bisnis latah itu nggak masalah, Mas. Selama bisa diukur dan sistematis ya prosesnya. Dash Girl dari Mbak Olga. Asal jangan monkey bisnis. Mas Tovan bisnis apa nih, Mas? Asal jangan monkey bisnis aja. Omnya Mas Tovan, omnya istri Mas Tovan tepatnya, itu punya bisnis yang inovatif banget bagi saya. Saya pelanggannya juga, Krema Indonesia. Itu dulu dari rumahan, supply bahan-bahan boba, powder, matcha powder, taro powder. Dulu mikir ya, siapa yang mau beli gitu. Dan sekarang boba boom. Dari usaha yang di rumah kecil, sekarang Krema Indonesia tuh punya ruko, 2 lantai. Jadi 2 ruko dibeli langsung dan 2 lantai. Dia sampai beli mesin roasting, saya penggila roasting ya, mesin roasting Buhler, produk Jerman, dan itu harganya sama mobil, sama bisa buat beli Fortuner. Artinya bisnis yang inovatif tuh gila banget sih. Kita kadang harus research ke depan, apa sih yang akan jadi tren ke depan. Itu yang saya salut banget sama omnya Mas Tovan, yang sampai sekarang saya sering ke sana pinjem mobilnya. Karena dia penggila mobil ya Mas Tovan. Dari Bunga, Mas gimana cara menanggapi ketika customer kita banyak teman dan keluarga? Terus mereka minta harga teman dan keluarga. Ini pertanyaan yang banyak sekali sering ditanyakan ke saya gitu. Nggak apa-apa, pertama gini, kalau ada teman atau keluarga minta harga teman, nggak apa-apa dikasih aja. Anggaplah itu sebagai marketing fee. Dengan ketentuan seperti ini pernah dibahas juga sama Ernanda Putra,
yang punya Magna Talks sama siapa dulu ya, zaman-zaman Kinan Pierce juga pernah bahas. Jujur kesel ya, saya juga sering ngalamin kayak gitu. Tapi dengan catatan gini, misalnya kalian fotografer, oke, kamu tak kasih harga teman, 50% tak kasih diskon. Dengan syarat, lu posting video gua, tag ke teman-temanmu. Gitu. Jadi jadiin mereka sebagai saluran marketing. Gitu. Lu IG story terus. Jangankan gua kasih harga teman, gua kasih free deh, gratis. Nah, itu yang jadi syarat kalau teman-teman mau ya kayak gitu. Jadi teman-teman keluarga yang mau harga diskon, itu harus dikasih seperti itu. Coba tanya ke Nanang, saya beli Gurasik gak minta diskon kan? Gitu. Karena ngerasain gak enak banget soalnya kalau dimintain harga temannya. Gitu. Dan kita harus support bisnis-bisnis teman. Gitu. Yang sekarang Gurasik lagi kesulitan bahan baku, kayaknya. Gitu. Nah, jadi ketika kita punya teman, justru kita harus support. Nah, makanya teman-teman yang mumpung udah ngerasain gak enaknya dapat harga teman, silakan melakukan seperti itu. Tawarin ke mereka, oke, saya kasih harga diskon, saya kasih harga ini, tapi kontrak, teman-teman harus promosi ya. Bule, tante, atau om, harus posting ya, harus kenalin ke teman-teman produknya. Nggak apa-apa, bagi saya itu worth kok. Nanti saya kasih marketing fee, malu jadiin aja mereka marketer. Gitu. Harga teman itu lebih mahal daripada harga retail, harga keluarga lebih mahal daripada harga teman. Cie, bener. Ada harga mahal yang saya belum bayar ke Tovan. Dulu dampingin saya ke SMA Tarakanita mau dijotosin. Mas, Sinau ke Berdesa apakah memungkinkan Mas kolaborasi dari sisi akademis? Boleh sekali, Mas Heri Purnomo, silakan main ke kantor kita tiap hari buka di berdesa.com, Google Map ada gitu. Dapat internet gratis 50 Mbps, nanti dapat teh atau kopi. Gitu. Karena sebenarnya kantor kita itu terbuka untuk umum. Kita sering banget kedatangan desa-desa, kepala dinas, Civitas Akademika, politisi bahkan udah pernah datang, Samara PS itu pernah datang. Terus siapa lagi ya? Banyak lah politisi, Direktur BRI aja pernah datang ke situ, tapi nggak ke-publish kan. Terus Dirjen Kemendes juga pernah datang. Jadi siapapun boleh main ke usaha desa. Kita tidak batasin. Nanti kita kasih free kopi dan free teh. Terserah, mau pilih yang mana. Gitu. Silakan Mas Heri, very welcome. Janjian ke saya. Customer is king, tapi mana ada raja yang nawar harga mati-matian. Ya itu, Nang. Tapi kan customer pengen dilayani, gitu. Kalau saya, saya ingat, customer is king. Tapi, apa ya? Bukan customer is king. Yes. Saya lupa istilahnya gitu. Tapi kan customer will be customer, Nang. Gitu. Kalau pengusaha ya akan bisa ngembangin bisnisnya dan kita profitnya lebih besar daripada mungkin si customer itu tahu gitu. Jadi nggak apa-apa. Ketika bisnis kita makin di atas, makin banyak orang yang hate sama kita, nge-spam. Kalau kalian pernah ngerasain punya kafe, akan lebih sakit lagi. Itu dikirimin sama santet lah, itu terjadi. Di Indonesia masih terjadi. Jadi, kalau bisnis online itu belum ada apa-apanya dengan bisnis F&B. Saya ngerasain dulu bisnis production house, itu belum sakit apa-apanya lah daripada bisnis F&B. Itu ketika saya terjun ke kafe, nasi basi dalam waktu 2 jam ada gitu. Masih ada belatungnya juga pernah kejadian gitu. Kafe saya buka dibilang tutup juga sering kejadian gitu. Orang tahu-tahu ngelihat pocong lewat di bar juga kejadian. Nah, itu yang paling rumit dari bisnis kita. Karena kita masih budaya kejawennya kuat banget gitu. Jadi dukun masih bertindak gitu. Jangankan nggak ada relevansinya. Kadang orang nggak suka aja sama bisnis kita rame dan ngirimin hal-hal kayak gitu. Jadi saya dulu capeknya di bisnis F&B itu sebenarnya bukan ngatur customer, bukan ngatur karyawan, tapi sebenarnya ngurusin yang kayak gitu-gitu juga capek banget. Berkali-kali kita harus bikin yang namanya tahlilan, berkali-kali kita harus ngundang kiai-kiai, ustadz-ustadz untuk beresin yang kayak gitu. Jadi nggak ada satupun bisnis tanpa masalah ya teman-teman. Tapi bisnis itu setelah saya memetakan kemarin dengan teman-teman di Yayasan Plan US dan juga teman-teman di beberapa program kami yang tentang pemberdayaan anak muda,
entrepreneur itu tidak perlu dilakukan oleh anak-anak muda sekarang dalam cara membangun usaha. Tapi yang saya rasakan adalah ketika kita memiliki entrepreneurial mindset, kita tuh selalu pengen jadi pemenang dalam pekerjaan, dalam berkarir. Gitu. Jadi itu yang saya rasain. Saya selalu pengen jadi champion, saya pengen naik jabatan, saya pengen itu, dan itu penting banget. Saya tipikal yang ketika sempat saya kerja sebagai sekretaris fakultas di Visipol UGM, saya melarang anak-anak yang lulus 4 tahun, IPK 4 tapi masih blank pengalamannya. Makanya di Visipol UGM, kalau nggak salah sekarang, itu bagi yang mau wisuda tuh wajib ngambil job interview dan penulisan CV. Karena Treasure Study mengatakan alumni Visipol di fakultas manapun, di universitas manapun, itu penerimaan pekerjaannya sangat rendah. Nah, itu yang jadi concern saya ketika saya mau balik ke kampus. Jadi, walaupun saya nggak dianggap ya waktu bisnis, nggak pernah dianggap sama UGM, tapi saya masih balik ke kampus di Visipol 6 bulan, 7 bulan. Gitu. Dan itu seperti ketawain sama dosen-dosen. Ngapain lu balik? Dulu waktu kuliah nggak pernah ke kampus. Sekarang udah lulus malah ke kampus ya. Memang niat saya waktu itu memang mau bantu mendesain program gimana agar kampus Visipol itu lebih bisa diterima oleh perusahaan gitu. Karena orang UGM tuh malu-maluin. Ditanya gaji mau berapa, terserah gitu. Itu yang sering saya ngomongin. Betul sekali. Sis, perkenalkan saya Mada. Bagaimana cara menemukan, ini bukan Mada Sukmajati kan? Ketawa lu nak. Dosen saya itu. Dosen saya namanya Mas Mada juga. Lalu ini Mada, Mbak atau Mas? Bagaimana cara menemukan mentor untuk Mada Sosiologi. Betul. Bukan Mada Sukmajati. Bagaimana cara menemukan mentor untuk orang yang baru memulai bisnis? Apakah mentor usaha cukup desa dong untuk membangun usaha? Ya bisa melalui berdesa.com bisa ya. Agak narsis sedikit. Mentor cukup berpengaruh untuk membangun usaha. Betul. Kalau mentor kalian Pak Mardigu Wowi ya siap-siap ngerogoh kocek mahal untuk biaya pelatihan dia 10 juta sampai buku-bukunya jutaan rupiah. Kalau mentor teman-teman misalnya siapa ya? Tung Desem Waringin ya juga siap-siap akan setiap sesinya akan ada duit yang harus dikeluarkan. Jadi mentor itu gini, mentor itu sebenarnya ada di sekitar kita sih. Saya bahkan kadang bermentor sama orang-orang desa yang nggak punya bisnis, tapi dia wise banget menjalani hidup. Itu mentor juga gitu. Jadi mentor itu kalau kita digital marketing ya mentor kita siapa? Sekarang di Instagram yang paling laris deh, yang paling murah, Nico Julius. Saya juga ngikutin itu. Dan karyawan saya suruh ikut gitu untuk belajar bagaimana sih memaksimalkan, mengoptimasi Instagram. Di level digital marketing, SEO, saya juga punya mentor. Saya kerjasama juga sama Tunjo. Saya kerjasama juga di digital marketing, saya punya beberapa brand consultant. Untuk urusan saya, misalnya saya sebagai CEO, saya juga masih sekolah, saya punya mentor. Mentor saya Action Coach. Saya sekolah di Action Coach sekarang. Untuk menjadi CEO yang baik gitu. Karena saya merasa ilmu saya menjadi CEO itu masih sangat kurang gitu. Manage saya punya tim di Malang, saya punya tim di Jombang, saya punya tim di Semarang. Jadi saya tuh punya tim hampir tersebar 20 lebih orang tersebar di beberapa wilayah. Dan itu agak rumit bagi saya untuk mengkontrol mereka. Makanya saya sampai belajar juga. Maka mentor itu tergantung dari kebutuhannya, Mas. Kalau finance, ya mentornya siapa yang paling relevan? Kalau dulu ya, teman-teman pasti sempat merhatiin Joska. Tapi sekarang lagi kena masalah kan. Gitu. Tapi gini, kalau Joska lagi jatuh, jangan diambil itunya. Semua ilmu Joska yang di-share di dalam Instagram itu sebenarnya ilmu loh. Dan saya pernah ketemu Mas Akar dalam satu sesi di Kementerian Keuangan. He's very inspiring person. Jadi jangan terlalu dilihat ini ya. Kadang tuh orang kita tuh kalau udah salah satu tuh dijudge habis-habisan. Tapi dia ilmunya luar biasa hebat di Joska itu. Dan saya juga belajar, saya sekarang lagi belajar saham. Belajar di mana? IG-nya ngerti saham. Ngerti saham itu saya belajar dari rekomendasi sahabat saya, Miranda. Itu yang nyariin saya untuk belajar di ngerti saham. Jadi kita harus belajar semuanya. Mentornya beda-beda, jangan percaya dengan satu mentor. Gitu. Jadi saya juga belajar dulu sama Mas Hedi Stiono di Baba Raffi, cuman saya nggak cocok aja dengan prinsip dia jualan franchise. Gitu. Karena
yang dia dapat untungnya sebenarnya bukan di bisnisnya Baba Raffi, tapi di franchise fee-nya. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang ada Ngikan, ada Forestry, ada ST Indonesia. Nah, itu dia untungnya dari jualan franchise-nya, bukan dari produk sales-nya. Nah, itu yang harus di-setting. Jadi, siapa mentor kalian mempengaruhi bisnis kalian. Dan kalian yang punya hati mana yang paling nyaman, mentor itu. Gitu. Dan saya nggak pernah nyaman sih sama bosman. Gitu. Jadi, saya bukan tipikal mentornya bosman. Mentor saya yang paling setia sampai hari ini itu Pak Renat Kasali. Itu tempat saya timnya Pak Renat Kasali, tempat saya berkeluh kesah lah. Gitu. Dan saya punya mentor juga, salah satu pengusaha lah di Kudus, yang itu sampai sekarang kalau saya lagi lesu, lagi nggak ada ide, saya main ke rumah beliau. Gitu. Salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Mas Boy, sedekah rombongan. Boleh, Mas Saptuari juga boleh. Banyak banget. Gitu. Mas Nanang juga banyak tuh ilmunya. Mas Taufan tuh ilmunya banyak loh. Gitu. Jadi mentor kita tuh ada di sini semuanya. Mentor saya Mas Taufan. Kalau nggak ada Mas Taufan, saya udah gila dulu. Nanganin komplain. Jujur, saya dulu dikomplain ratusan juta loh. Kalau nggak ada Mas Taufan, stres aku. Gitu. Wah, ini malah makin banyak ini. Nambah-nambah orang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Silakan di unmute aja kalau ada pertanyaan interaktif langsung. Sambil Mas Nanang ini sambil ngemas produk Gurasik. Masih di mute, Nang. Promosi, Nang, promosi. Kita ada paket Gurasik untuk 2 peserta terbaik. Nanti dipilih sama Mas Aziz ya. Waduh, enak banget. Aku dong yang terbaik. Gue itu peserta ya. Harga teman dong. Ada pertanyaan? Ini udah ajep-ajep suara pun. Suara siapa sih ini ajib-ajib? Jangan-jangan gara-gara aku unmute nih. Ada pertanyaan teman-teman? Harry mungkin. Harry tadi kayaknya pengen private sih. Oh tuh, Olga tuh. Terus mau tanya lagi, cara produk bisa dikenal gimana? Ya. Cara produk. CEO Gurasik lagi. Oke, cara produk agar dikenal. Jadi promosi. Gitu. Jadi kalau saya ada toolsnya, saya lupa ya. Nanti silakan sharing-sharing lagi. Instagram. Deskgirl ini ada di Instagram nggak? IG-nya Deskgirl. Oke. Agar produk dikenal. Ya jujur paling mudah tuh iklan. Gitu. Bentar, saya kepo dulu produknya apa sih. Deskgirl. Kalau mau terkenal, pertama ya, Instagramnya jangan sampai di private. Jangan sampai kita mau terkenal ya jangan sampai di private. Kalau teman-teman nggak nyaman, ya makanya IG bisnis sama IG person harus dirubah. Gitu. Di sini udah mulai menarik deh Mbak, tak perhatiin ya. Affordable price udah dicuci 5% out of profit kutu rumah yatim. Boleh, itu satu gimmick. Itu terus ya kalau memang itu ada, jangan lupa beberapa transferan ke rumah yatim itu juga harus dimunculkan di sesi-sesi feed-nya teman-teman. Walaupun dalam kondisi sementara ya, Mbak Olga. Misalnya saya posting sehari, besoknya saya delete, nggak masalah. Tapi itu bagian bukti sebagai pembuktian bahwa share ke profit itu sudah dilakukan. Oh ya, mungkin saya sedikit sharing. Lebih penting branding dulu atau selling dulu? Selling lah. Jualan apapun gitu. Branding perlu. Gini, kalau kalian mau bikin bisnis yang sustain, mulailah dari branding. Tapi kalau mau dapat profit yang cepat, mulailah dari selling. Itu bedanya ya. Kalau mau dapat bisnis yang sustain, mulai dari branding. Kalau mau dapat profit yang cepat, gak sayang sama branding, mulailah dari selling. Ilmunya branding itu ada di, kalau kalian suka branding, dengerin Magna Talk. Kalau kalian suka selling, dengerin Jaya Setiabudi. Itu salah satu, ini isu mentor ya tadi.
relevan dengan isu mentor. Saya dulu mentornya juga salah satu Pak Jaya Setiabudi. Kalau nge-training sadis banget itu, sampai sebel banget dulu saya sama beliau, tapi ternyata ya ilmunya bermanfaat. Apakah konten fit saat menaruh? Oke, ini mungkin sebelum ngomong ke konten maupun fit ya, saya nggak terlalu fokus di digital marketing karena saya udah punya tim. Pendapatan Google AdSense saya vendorkan kepada SEO dan sebagainya. Jadi saya nggak terlalu ngurus itu, Mbak. Tapi yang perlu saya share sekarang, ini penting bagi teman-teman yang berharap bisnisnya akan scale up sampai seperti Gojek. Saya pernah ketemu venture capitalist itu tahun 2016 di Surabaya. Dan beliau, salah satu brokernya dan juga seorang venture capitalist bilang ke saya bahwa, Mas, kalau kamu mau bikin bisnis yang didanai miliaran rupiah, bahkan billion dollars, dia bilang bahwa you have to change your business. Jadi waktu itu dia kasih buku ke saya. Bukunya itu adalah Sustainability Mindset. Kalian teman-teman kalau yang suka baca silakan cari bukunya Sustainability Mindset. Itu bukunya saya baca itu sampai tuntas. Yang saya ketahui adalah kita terlambat. Indonesia itu selalu terlambat. Kita terlambat dalam memahami itu. Negara sudah berubah di tempat lain, kita baru belajar sustainability mindset. Nah, sustainability mindset itu menceritakan tentang bagaimana sebuah perusahaan mendesain. Dia mencari profit, tapi seolah-olah tidak mencari profit. Bingung nggak? Jadi, dia mencari profit, tapi seolah-olah tidak mencari profit. Fokus pada impact. Sustainability mindset ini bukunya Steve Zimmerman. Teman-teman bisa cari, PDF-nya ada, setahu saya itu sekarang bisa di-download, dan ada websitenya juga. Jadi, sekarang venture capital hanya mendanai bisnis yang berimpact, yang punya impact juga, yang memfokuskan pada isu-isu sosial. Bahkan terakhir saya waktu ikut pitching dengan DBS Foundation yang bisa mendanai sampai 100.000 US dollar, mereka cerita bahwa tahun ini kita fokusnya pada waste management ya, dan juga pada sustainable food production. Jadi tiap tahun para pendana investor itu punya tema, gitu. Jadi kita harus adaptif terhadap apa sih tren market saat ini. Gitu. Cara cari investor untuk pemula, yang pertama yaitu tadi cara cari investor untuk pemula yang paling pertama ya tadi teman-teman harus pertama nyiapin dulu diri ya untuk jadi accountable, yang kedua profitable, yang ketiga sudah punya portofolio catatan keuangan itu barulah kita tawarin ke investor. Tapi gini, saya ngalamin punya investor dan ngalamin pinjem bank. Ketika kalian cukup egois dalam bisnis, jangan pakai investor. Yang ada berantem terus. Gitu. Kecuali kalian bisnisnya sudah bisa dilepas, maka hire-lah general manager atau CEO yang memang mengurusi operasional dan paham tentang operation. Karena owner itu sebenarnya nggak terlalu paham tentang operation. Investor itu akan butuh segala informasi terhadap operation itu. Makanya di tahun pertama saya bikin cafe, 2012 saya belajar menjadi owner. Di tahun 2014 saya mulai punya investor, saya belajar jadi how to be great manager. Karena manager itu fungsinya reporting. Gitu, memastikan bisnis berjalan di bawah dan kita reporting kepada investor. Di tahun 2014 sampai 16 saya megang Serai Coffee dan beberapa kafe di Semarang yang saya ajarkan ke mereka untuk transparan. Jadi saya sampai hire akuntan publik, saya sudah punya akuntan pribadi itu dari tahun 2014. Jadi bisa bayangin nggak? Bisnis saya masih kecil, kafe yang omsetnya cuma 1 juta, 1,5 juta, tapi saya udah hire akuntan itu 2.500.000 per bulan dulu. Sampai sekarang saya masih pakai. Gitu. Karena bagi saya transparansi itu nomor 1. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Profesionalisme kalian itu dihitung dari transparansi. Dan saya makanya hire, selain POS, saya juga pakai akuntan untuk menilai apakah laporan saya itu layak dan juga bayar pajak juga. Jadi sejak tahun 2014 saya nggak pernah putus yang namanya bayar pajak. Nah ini yang penting bagi kalian. Kalau itu semua sudah terekam dengan sangat baik, investor tuh datang dengan sendiri. Itu kalau mau investor. Jangankan investor, kalian bawa dokumen semua lengkap dengan CV, PT, dan juga hakinya teman-teman, laporan keuangan, sodorin ke bank akan ngejar-ngejar.
bahkan dengan bunga yang paling rendah sekalipun. Jadi gitu. Nah, itu yang membuat orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Karena orang kaya tahu how to build portofolio mereka gitu loh. Itu ya. Jadi nggak usah terlalu isu soal investor. Kalian bisa sih kok dapat investor jangka pendek. Gitu. Kalau kalian udah pede, bikin PT sekali ya, profesional. Halo Mbak. Mbak Mas siapa? mau nanya. Mbak Bunga ya? Oh Iya, ya. Oke, Mas boleh. mau nanya. Kalau misalnya nih, aku tuh kadang kan suka mut-mutan jualannya. Kayak kemarin kan sempat jualan tas juga. Nah, karena apa ya? Banyak yang cuman nanya doang kayak gitu kan. Nanya apa? Pas tiap posting cuma nanya aja loh. Jadi mikirnya, udahlah, gak usah jualan lagi deh. Orang gak ada yang beli ini kayak gitu. Jadi udahlah pakai sendiri aja. Kalau kayak gitu gimana Mas? Terus tuh udah selesai nih jajal jualan tas nggak berhasil, jajal jualan makanan, ya itu tadi kendalanya di ongkir, harga makanan lebih murah daripada harga ongkir, jadinya nanti lagi deh kayak gitu, udahlah nggak usah jualan dulu lah, istirahat dulu. Itu gimana sih Mas biar nggak kemudian itu nggak muncul gitu loh, maksudnya itu aku tuh kadangnya suka mut-mutan gitu loh. Nggak apa-apa sebenarnya gini. Pengusaha itu hampir saya temuin semua pengusaha itu mut-mutan sebenarnya. Tapi mereka bedanya mereka punya duit, kita nggak punya duit kan gitu. Jadi ketika mereka, saya pun pernah terjebak dengan mut-mutnya seorang pengusaha gitu. Saya pernah ekspor udang itu hanya berjalan 2 bulan terus kita berhenti karena waktu itu kita kalah saing sama Thailand. Terus saya pernah juga jadi R&D tim di Sydney untuk produk rajungan. Dan itu nggak bertahan lama, ya saya menyarankan untuk lebih expert lagi, kita hire chef. Jadi waktu itu konsultannya bahkan ada Chef Juna juga sama Henry Bloom. Kalau teman-teman tahu, Henry Bloom itu jurinya Top Chef SCTV. Kalau tahu berarti kalian tua. Nah itu, akhirnya mereka pakai itu, dan akhirnya sekarang salah satu produknya C4, itu kalau kalian lihat cek IG-nya, itu Blue Swimmer Crab, atau bahasa kita tuh rajungan. Itu sekarang nomor 1 di New South Wales di Australia. Jadi mut-mutan itu nggak masalah selama itu kita udah building tim dan sistematis. Jadi ketika Mbak Bunga selaku order males nanggepin pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hire-lah orang yang mau nanggepin kayak gitu. Karena itu bukan expertise-nya kita. Saya punya customer service, saya punya office secretary yang tugasnya adalah jawabin pertanyaan itu di email. Karena saya malas banget nanggepin yang kayak gitu-gitu. Bahkan saya sekarang menerapkan sistem di kantor itu, kalau ada klien yang belum penting, yang pasti belum deal pada angka kayak Rujika, saya lagi nangani proyek-proyek besar, itu saya serahkan kepada business development manager saya. Saya bilang ke dia, kalau belum sampai ke angka kesepakatan atau model yang dia inginkan, tolong aku nggak dilibatkan rapat, karena otakku terlalu pening gitu loh, mikirin hal yang banyak. Jadi kalau Mbak Bunga nggak terlalu suka dengan user interaction, maka jangan bermain di situ. Artinya memang kan nggak nyaman di situ tuh. Saya juga nggak nyaman gitu. Saya nggak nyaman di marketing. Sampai sekarang saya nggak pernah bermain di marketing. Ketika di cafe, saya serahkan marketing itu kepada Mas Arif Kuliok sama Mas Rosi Cerita Makan. Itu yang udah ngeset semuanya. Ketika saya punya event, saya bikin rilis produk baru, saya meminta mereka untuk mengatur strategi promosinya gimana gitu. Karena saya nggak paham gitu loh Mbak. Jadi seorang pengusaha itu nggak perlu mastering di semuanya. Tapi kita tahu, kita bisa limpahin ke siapa. Gitu, Mbak Bunga. Terus apa lagi tadi ya? Setelah bisnis tas, terus bisnis apa tadi? Makanan. Bisnis makanan. Masalah ongkir. Kalau memang nggak make sense, ya jangan dilanjutin gitu. Misalnya produknya Mas Nanang ya. Produknya Mas Nanang itu juga ongkirnya sebenarnya mahal gitu kalau kita pikir ongkirnya ya, karena dia dari Salatiga. Salatiga kan wilayah antah berantah yang biaya pengirimannya mahal, nggak punya bandara soalnya gitu. Sedangkan kita bisnis di Jogja. Nah saya pernah menemukan itu Mbak Bunga kasusnya. Dia kan ngebina satu kabupaten Pacitan tuh ya UKM-nya. Pacitan itu wilayah yang kasihan banget. Dia masuk ke provinsi Jawa Timur, tapi lebih dekat ke Jawa Tengah, tapi market terbesarnya di Jogja. Bayangin nggak? Kasihan banget nasibnya Pacitan itu. Produk unggulannya Pacitan cuma 1 sampai hari ini. Susilo Bambang Yudhoyono.
nggak ada yang lain. Gitu. Jadi Pacitan itu cuma terkenal gara-gara Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu yang jadi problem saya waktu itu mendesain bagaimana ya Pacitan punya produk unggulan. Saya ngebina Pacitan itu 3 tahun sampai hari ini. Dan akhirnya saya bilang gimana kalau bikin hub bersama di Jogja. Jadi agar produk Pacitan bisa ke Jakarta, bisa ke luar negeri itu di Jogja. Karena biaya pengiriman dari Jogja itu jauh lebih murah. Pacitan ke Jogja itu 2 kali lebih mahal daripada Jogja ke Jakarta. Nah itu strategi itu harus mulai dipikirkan. Makanya kalau Mbak males dengan biaya pengiriman, maka bentuklah sistem reseller, titipkan ke reseller-reseller yang emang udah jago. Jadi belinya ke Mbak itu dalam bentuk grosir. Gitu. Itu yang biasa diterapin sih oleh beberapa pengusaha. Saya kenal yang main kayak gitu, contohnya kayak Crispy Seaweed ya, Panda Crispy Seaweed itu kan dia sama Indomart. Dia white label aja sama Indomart. Gitu, Mbak. Terus ada Mbak Bakarwanda. Maaf Mas, sebelum menjawab pertanyaan ini udah jam setengah 10:15. Mas Ajis keberatan nggak kalau sampai masih terus? Iya, katanya 5 jam, Mas. Aku konfirmasi dulu ke Mas Ajisnya sebenarnya. Kalau masih pada betah dan masih berdiskusi nggak apa-apa, tapi aku konfirmasi dulu ke Mas Ajis biar nggak merasa terganggu gitu. Oke, ini mungkin ada 2 pertanyaan terakhir aja ya. Kita Mas yang Mada sama Aziz sama. Kalau memang belum puas nanti kita bisa diskusikan ke Kita bisa diskusikan ke kantor saya misalnya atau email. Gitu. Nanti kalau enggak kita bikin edisi selanjutnya aja Mas, biar lebih. Betul. Banget. Visi Indonesia 2045 saya nggak tahu. Kalau ada pandemi kedua ya bisa jadi nggak ada visi. Gitu. Karena benar-benar kita nggak bisa menilai, tapi kita harus mulai mempersiapkan semuanya go digital. Tapi jangan salah juga, go digital juga kita punya sesuatu yang disruptif juga. Ketika misalnya nih kita lagi Zoom meeting kayak gini, saya mati lampu kan kira-kira saya nggak akan bisa connect kan, kayak gitu. Nah hal-hal ini yang juga harus diperhatikan. Makanya SWOT itu masih sangat relevan saat ini untuk mengukur weakness-nya dari produk kita itu seperti apa. Saja mungkin cari. Oke. Mas, saya tanya lagi, ini pertanyaan terakhir yang saya jawab. Begini, usaha saya mencari customer loyalnya mungkin ya, Mas, karena mungkin segmentasi awal yang saya rencanakan itu ibu-ibu. Oke, kalau kita bicara segmentasi pasar yang lebih real, saya bocorkan ya. Kakak saya dulu kerja di Nielsen. Kakak sepupu saya itu kerja di Nielsen dan sekarang product development manajernya Ruang Guru sama Skill Academy. Gitu. Makanya saya tipikal orang yang nggak pernah nyinyirin Ruang Guru, walaupun banyak orang nyinyirin Ruang Guru. Karena kakak saya terlibat di project itu. Jadi ya memang dia punya duit sih untuk ngeblok 9 TV nasional. Jadi segmentasi pasar ketika kita sudah bicara di level bisnis yang multinational company, Nanang saya berarti juga tahu lah ketika di Danang atau di Sampurna. Itu akan sangat spesifik sampai ke level usia gitu. Jadi pengkategorian demografinya customer itu harus sangat spesifik, Mbak. Misalnya usia berapa produk saya ini? 15 tahun sampai 30 tahun. Oke, laki-laki atau perempuan? Itu dikerucutkan lagi. Perempuan, kalau perempuan ya, perempuan berhijab atau enggak? Itu dikategorikan lagi. Terus misalnya kalau produknya apa ya? Saya bilang produk pedas ya. Laki-laki, perempuan, berhijab, itu udah bagian dari kategorisasi. Habis itu punya sosial media atau enggak? Aktif di Instagram atau enggak? Nah itu research-nya itu panjang banget untuk menentukan siapa customer kita yang paling loyal. Benar-benar kayak saringan gitu loh. Kalau di kopi itu ada grading 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teman-teman sekarang kalau hobinya minum kapal api, itu kan kopi grade 5. Kopi yang bagusnya itu grade 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu yang kita minum di kapal api maupun kopi-kopi top coffee ataupun apalagi luwak white coffee. Itu kopi grade 5. Nah, itulah karakter customer. Tapi jangan salah,
PT Santos itu ketika mampu memenuhi customer yang melalui kopi grade 5 aja di kapal api, dia menyasar customer lain. Nah, di grade satunya dia penuhi dengan Excelso. Jadi jangan salah loh ya. Kalian tuh sebenarnya terjebak saat ini dengan perusahaannya kapal api. Kapal api itu punya premiumnya itu Excelso, dia punya kapal api, dia punya untuk kelas yang anak muda banget, catchy, itu Good Day. Good Day itu produknya kapal api. Yang sekarang disaingi sama Jarum dalam bentuk Cavino. Terus dia punya produk yang middle low lagi, itu namanya kopi Yes, yang pakai gelas itu loh, kopi di gelas. Biasanya dijual kalau suka ke Blok M ya, atau di terminal biasanya dijual tuh dalam bentuk es. Terus dia menciptakan kompetitor juga di kapal api dengan mengeliris yang namanya kopi ABC. Kopi ABC itu satu perusahaan yang kapal api. Jadi bisa bayangin nggak? Kehidupan kita dikuasai oleh kapal api sebenarnya. Kalau kita ke mall, kita lihat Excelso. Kalau kita di rumah, kita minum kapal api. Kalau kita ke Warmindo, pesannya Good Day. Nah, ini penting bagi kalian membaca customer itu. Belajar dari produk-produk itu, gimana memetakan customer. Gitu ya. Bener dong Ruang Guru, bener Mas. Ruang Guru lagi naik user interaction-nya, naik user barunya tuh 2 jutaan kalau nggak salah. Kemarin saya habis diskusi sama kalian. Oke, itu saja dari saya. Nanti silakan Mas Uta, kalau Mas Nana kalau mau ada sisi berikutnya. Saya senang hari ini cukup interaktif. Jadi besok-besok kalau ada yang mau sharing-sharing, monggo. Terima kasih waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, terima kasih Mas Jis. Mas bisa minta dikit buat teman-teman di sini kesimpulan dari hari ini kalau dari Mas Ajis setelah melewati pertanyaan yang bertubi-tubi, bisa disimpulkan 1 atau 2 kalimat yang bisa merangkum semuanya. Oke. Yang pertama, merangkum. Yang pertama, gini. Ketika kita memulai bisnis, kita terjun pada wilayah yang sangat mengerikan dan sebenarnya tidak boleh lagi ada alasan. No excuse. Tidak ada alasan untuk orang sukses. Dulu saya benci banget sama belajar bahasa Inggris dan terpaksa saya belajar bahasa Inggris karena experience. Saya dilempar ke Sydney dan mau nggak mau saya belajar bahasa Inggris di situ secara langsung. Jadi tidak ada excuse bagi orang sukses. Nah ini sukses itu ukurannya masing-masing ya teman-teman. Sukses saya itu bukan kaya, sukses saya itu lebih ke bisa memberdayakan banyak orang. Jadi kalian bikinlah tujuan terhadap sukses kalian sendiri. Dan itu yang harus kalian capai dalam tujuan tersebut. Itu ya. Yang pertama, no excuse. Yang kedua, saya suka pernyataannya, merangkum katanya Mas Jesya Budi, ketika kita menjadi pengusaha ataupun karyawan yang baik, tidak ada kata tapi dan tidak ada kata nanti. Ini agak nggak nyambung sebenarnya dari rangkuman PPT saya, tapi itu penting banget saya sampaikan, tidak ada kata tapi dan tidak ada kata nanti. Gitu. Jadi apapun yang bos kalian minta, lakukan sekarang sebisa mungkin untuk kalian bisa jadi excellent di dalam tim. Dan tidak ada kata tapi saya nggak tahu caranya, ya cari. Saya beruntung pernah bekerja dengan bule, saya dulu pernah punya bos orang Norwegia, pernah punya bos sekarang pun orang Indonesia tapi rasa Amerika karena dia S1 S2-nya di Amerika. Dia selalu bilang, ya that's your problem. Ketika tolong Mas bikin ini, gimana caranya Pak? That's your problem. Maka carilah sendiri solusinya. Gitu. Itulah tipikal kerja sama bule. That's your problem. Dan itu yang saya selalu cari. Dan itu yang ngebuat saya ngerasa malah saya jadi berkembang luar biasa. Gitu. Nah ini yang teman-teman perlu pelajarin. Dan yang ketiga, kesimpulan terakhir, riset. Orang kaya mau bikin bisnis itu riset. Orang belum kaya, kalau bikin bisnis asal. Makanya saya kenapa saya turun gunung, jadi dari konsultan perusahaan besar, saya turun menjadi di usaha desa, karena saya pengen berbagi sharing, bahwa orang kaya itu nggak pernah gegabah dalam bikin bisnis. Dia selalu riset. Kalau terlepas uang mereka habis untuk riset 30 juta, 50 juta, bagi dia itu worth it. Daripada saya kehilangan 1 miliar ketika sudah bikin building manufacture.
dengarkan kasusnya, banyak orang bikin manufacture, tapi bangkrut. Jangankan itu, yang paling sepele, kalian lihat deh, ada gedung mangkrak di UGM. Gedung tingkat 3 atau 4 itu ya, di depan BN, samping BNI UGM dan depan Mandiri UGM. Karena dia nggak punya tujuan ketika bikin. Gitu. Itu dikorupsi banyak orang itu. Sayangnya nggak ketangkep itu wakil-wakil rektornya dulu. Karena ya itulah, akademisi kalau suruh bikin bisnis, itu malah ngasal daripada pengusaha gitu. Saya nggak nyalain akademisi, tapi banyak-banyaklah praktis. Karena di situ kita akan banyak lihat ilmu gitu. Bahkan banyak menemukan ilmu dari pengusaha-pengusaha, karena mereka jujur ketika bikin bisnis nggak pernah main-main dan selalu riset. Itu yang saya pelajari. Makanya termasuk juga catat. Jadi saya dulu ketika riset pun selalu saya ditekan sama finance, Mas dicatat ya notanya, Mas dicatat ya pengeluarannya, karena bagi mereka itu penting. Nah, itu sih Mas penutupan dari saya, dan jangan sungkan, jangan malu-malu bertanya, silakan nanti bertanya melalui channel manapun, bisa di Instagram saya Aziz Setiawijaya, namanya sama ini, cuma digabung. Silakan diskusi dengan DM dan sebagainya. Saya banyak banget orang-orang yang DM dengan diskusi-diskusi seperti itu. Terima kasih. Ya, Mas Ajis, mungkin nanti kalau ada part kedua, teman-teman yang hari ini memulai bisnis sudah mulai bisa mereport hasil dari malam ini sudah diterapkan atau masih menemui kendala kali ya. Lebih ke, mungkin banyak pertanyaan yang memulai dengan bisnis-bisnisnya tersebut. Mungkin nanti kalau dibikin part 2, orang-orang yang di sini lebih bisa ke studi kasus kali ya, Mas? Ya, betul. Oke. Mainin ya itu model bisnis kanvasnya ya. Kalau bingung, DM saya ya. Ya, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Ajis ini saya minta izin, baru minta izin sekarang nih, tak rekam. Mungkin nanti antara masuk ke channel YouTube Pepa di Pokan Asa atau Jendela ada YouTube-nya nggak sih? Yang ada udah nggak usah ke ada Pokan Asa. Mungkin nanti videonya saya minta izin saya upload di sana. Nanti mungkin ke Jendela juga. Kalau Jendela juga kalau ada YouTube-nya. Boleh Mas Ajis? Gimana? Boleh Mas, paling saya nanti dibully sama followernya Mardigo Wowi. Ini sebenarnya Mas Mada itu followernya Bosman gitu, tapi nggak mau ngomong aja. Saya itu juga followernya Mas, saya juga followernya. Iya. Jadi lebih teknikal, lebih enak ya? Iya, kalau nggak followernya saya nggak beli buku ini saya liatin teman-teman. Saya beli buku ini loh. Udah, beli dah. Tapi jangan dibeli Mas, jangan dibeli. Isinya copy paste semua. Saya beli ya karena saya pengen tahu kesalahannya di mana sih. Oke. Ya, teman-teman, gitu aja ya. Mungkin teman-teman nanti mungkin terima kasih dulu sama Mas Ajis, teman-teman juga yang udah gabung di sini dari jam 7:30 lewat dikit, masih bertahan di range 19.20 berarti emang materi ini sangat mengasihkan dan tidak membosankan. Terima kasih Mas Ajis sekali lagi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Izin saya tutup room meeting kali ini. Terima kasih Mas Topan dan segala macam. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.